Bab 581 Pangeran Iblis Kekaisaran Pertama Menjadi Gila. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. 6 bulan berlalu sejak Ronan meninggalkan istana segel iblis, dan semuanya sama saja dengan para pelayan boneka yang melakukan pekerjaan sehari-hari mereka tanpa absen sehari pun dan mengulang proses yang sama berulang kali. Nomor 8430 juga sama saat dia mengawasi para pelayan boneka yang tidak disebutkan namanya itu, tetapi S hampir siap untuk memulai penyerbuan di kuil iblis. Dalam 6 bulan ini, dia tampak seperti nomor 8430 sepenuhnya di siang hari, sementara di malam hari, dia akan merencanakan penyerbuan ini, dan setelah memeriksa setiap detail, dia sekarang 70% yakin untuk melakukan penyerbuan ini dan melarikan diri sebelum ada yang menyadarinya. Hari ini, S sedang memeriksa kebun herbal setiap hari ketika telinganya menegang saat dia mendengar sedikit keributan dari luar. Meskipun gerbang istana tertutup, dia masih bisa mendengar suara para ksatria yang berbaris. Apa yang sedang terjadi? Mata S berkedip karena ketidakpastian, tetapi dia berpura-pura tidak terpengaruh olehnya. Menjadi pelayan boneka tidaklah mudah. Mereka tidak dapat mendahulukan apapun sebelum tugas mereka kecuali diperintahkan oleh kekaisaran. Jadi, jika dia menunjukkan rasa ingin tahu tentang hal lain, dia tahu dia akan tertangkap. Sejak hari Ronan pergi, S punya firasat bahwa dia atau seluruh istana sedang diawasi, jadi dia lebih waspada dan tidak berani menunjukkan kesalahan apapun dalam tindakannya. Apakah para ksatria istana bagian dalam itu pindah dari pos mereka karena suatu alasan? Mata S berbinar. Dari suaranya, jumlahnya hampir 100, dan menurut Ronan, hanya ada 500 pengawal kekaisaran dan 500 pelayan boneka tingkat tinggi yang menjaga dinding pintu masuk ke istana bagian dalam. Jumlah ini seharusnya banyak, tetapi beberapa ksatria kekaisaran dikirim untuk bergabung dalam pencarianku. Hanya jika seseorang dari istana bagian dalam hendak meninggalkan wilayah itu, para penjaga itu akan mengawal mereka. Tetapi siapa orangnya dari tempat bagian dalam karena hanya kaisar atau permaisuri yang tinggal atau pangeran termuda yang masih belum menganugerahkan istananya di istana kaisar bagian luar, S berpikir keras saat pikirannya bekerja dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, formasi mereka mungkin terganggu malam ini dengan perombakan posisi mereka. Haruskah aku pindah malam ini? Detak jantung S berpacu kencang saat ia mempertimbangkan pilihannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kastil segel iblis. Satu regu yang terdiri dari 100 ksatria berpakaian baju besi hitam mengancam yang dicap dengan lambang keluarga kekaisaran sambil memegang tombak panjang di tangan mereka bergerak dalam formasi melingkar. Di tengah formasi ini ada kereta yang indah dengan lambang keluarga kekaisaran juga. Mereka berbaris menuju pintu keluar istana kaisar. Berhenti di sana, sebuah suara dingin yang penuh dengan otoritas terdengar saat ini. Kereta lain muncul ke pandangan semua orang dan membawa lambang keluarga kekaisaran. Para ksatria kekaisaran itu tidak punya pilihan selain berhenti karena mereka tahu siapa pemilik suara dan kereta ini, dan mereka tidak bisa mengabaikan orang ini begitu saja. Pintu kereta yang menghalangi para ksatria kekaisaran yang berbaris terbuka, dan keluarlah seorang iblis bertopeng mengenakan jubah pangeran berwarna hitam. Dia tidak lain adalah pangeran iblis pertama, Martian. Martian menatap dingin kereta di tengah dan bertanya dingin dengan sedikit amarah, siapa yang ada di kereta istana bagian dalam itu? Ini aku, adik perempuanmu yang tersayang, kakak kekaisaran pertama. Sudah lama tidak bertemu. Suara lembut Leona terdengar saat ini di dalam kereta. Mata Martian berubah dingin, dan dia mencibir, sepertinya kau baik-baik saja bahkan di tahananmu, kakak ketiga. Kau bahkan bisa menikmati perjalanan di kereta istana bagian dalam. Aku tidak akan melakukannya jika aku akan mendapatkan perlakuan yang sama jika aku menyeret wajah keluarga kita ke dalam lumpur. Martian tidak berbasa-basi dengan kata-kata menghina dan amarahnya. Dia benar-benar jengkel ketika mendengar bahwa Leona akan dibebaskan dari apa yang disebut penahanannya dan kembali ke institut untuk menyelesaikan kelulusannya. Dia, sebagai pangeran pertama, tidak pernah benar-benar diperlakukan seperti pangeran pertama sama sekali. Sebaliknya, Leona adalah orang yang mendapatkan perlakuan itu atau bahkan cinta yang lebih berlebihan dari orang tua mereka. Hal ini tentu saja membuat anak-anak lainnya marah, terutama pangeran pertama, yang melihat Leona sebagai musuhnya yang merampas hak kesulungannya. Dia bahkan lebih takut bahwa suatu hari nanti Leona akan merebut tahta kaisar iblis jika ini terus berlanjut.
Dia pikir itu akan mengakhiri kemegahannya setelah kesalahan Leona, dan dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Tetapi sekarang, setelah melihat para kesatria itu mengawalnya keluar, dia tahu bahwa dia salah selama ini, tidak ada yang berubah, dan Leona tetap unggul. Setelah kata-kata mengancam dari Martian, keheningan turun di sekitarnya. Para kesatria itu tidak berani bernapas dengan berat karena mereka tahu masalah ini adalah urusan kekaisaran, dan mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri dengan ikut campur. Terutama jika itu menyangkut pangeran pertama atau putri ketiga. Semua orang tahu tentang status aneh mereka di wilayah kekaisaran karena anak sulung harus diperlakukan seperti Leona diperlakukan sejak lahir, tetapi tidak ada yang berani mencampuri masalah ini dan berpura-pura tidak tahu. Namun, hari ini, tampaknya pangeran iblis pertama akhirnya kehilangan akal. Kakak pertama, bagaimana kalau kau masuk ke dalam, dan kita akan berbicara seperti saudara kandung? Itu tidak pantas untuk statusmu. Sebelum Leona bisa menyelesaikannya, aura Martian tiba-tiba meledak saat dia berteriak keras, "Diam. Jika kau peduli dengan status, maka keluarlah dan berlututlah di hadapanmu, kakak pertama." "Pangeranku." Belati tiba-tiba muncul. Suaranya dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak pernah menyangka Martian akan melewati batas seperti ini. Seolah-olah dia tidak peduli dengan wajahnya atau konsekuensi apapun lagi. Dagger paling mengenal Martian karena dia benar-benar melihat anak laki-laki itu tumbuh, dan dia tahu kemarahan terhadap Leona dan orang tuanya telah lama terpendam di hati Martian. Itu bahkan mulai memengaruhi pikirannya. Beraninya kau datang di antara masalah anggota keluarga kekaisaran. Budak rendahan. Tangan Martian tiba-tiba menyala dengan kilat gelap saat dia meninju Dagger, yang muncul di sampingnya dengan tatapan khawatir di matanya. Dia bisa menghindarinya jika dia mau, tetapi apakah dia berani? Tidak, dia terlempar ke kereta oleh pukulan itu dengan kekuatan yang setara dengan alam manifestasi. Aura Martian mulai meningkat saat kilat mulai berderak di sekujur tubuhnya. Fokusnya beralih ke para ksatria kekaisaran lagi, dan dia mulai berjalan menuju kereta. "Minggir, itu antara dia dan aku." Suaranya yang dingin dan mengancam terdengar di sekitarnya. Namun, sebelum Martian bisa berjalan 2 langkah, dia berhenti karena seorang pelayan boneka muncul dengan topeng hitam dan emas 2 meter dari Martian. Lebih jauh, sebuah angka terukir di topengnya, 3. Pelayan boneka ini membungkuk ke arah Martial dan berkata dengan suaranya yang tua, tanpa emosi apapun, yang mulia, panggil Anda Kaola Tahta." "Hahaha, nomor 3, dasar anjing rendahan, bahkan kau berani menghalangi jalanku sekarang. Jika kau punya nyali, seranglah aku." Martian tertawa gila saat dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Lancang. Pada saat ini, suara gemuruh yang marah bergema di seluruh wilayah kekaisaran. Semua orang terkejut karena mereka tahu hanya satu orang yang bisa mengeluarkan suara seperti ini, Kaisar Iblis. Tapi itu belum berakhir dengan suara itu. Detik berikutnya, cahaya gelap tiba-tiba turun dari langit dan mendarat langsung di Pangeran Kekaisaran Pertama. Pangeran Kekaisaran Pertama mungkin kuat, tetapi saat cahaya itu menyambarnya, dia jatuh ke tanah di dalam kawah hangus yang gelap. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh wilayah kekaisaran. Nomor 3 bergerak saat ini dan mengangkat Mars yang tak sadarkan diri itu sebelum desahan sedih keluar dari topengnya. "Semuanya, lanjutkan apapun yang kalian lakukan. Dagger, kalian boleh kembali untuk memulihkan diri. Pangeran Pertama akan tinggal di istana bagian dalam untuk sementara waktu." Selesai mengucapkan nomor 3, menghilang dengan Mars di bahunya. "Baiklah, mengapa kalian semua tertidur? Teruskan ke depan." Suara lembut Leona terdengar. Sepertinya dia tidak tahu apa yang telah terjadi atau tidak peduli. Tidak ada yang tahu. Para ksatria itu menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak dengan ketakutan yang masih ada di mata mereka, dan mereka semua memutuskan untuk tidak menyinggung putri iblis ketiga di masa mendatang. Tanda hubung. Es mendengarkan dengan saksama semua suara itu dan tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Dia jelas melihat bahwa petir telah turun dari langit, dan hatinya menjadi dingin hanya dengan memikirkan bagaimana Kaisar Iblis mengirimkan petir itu dari jarak bermil-mil jauhnya. Namun dia juga menemukan sesuatu saat matanya bersinar, jadi, Leona yang dibebaskan, ya. Lebih jauh lagi, Pangeran Pertama ini, entah berani atau tidak, telah kehilangan akal sehatnya untuk menyebabkan keributan seperti itu. Atau ada film lain, menurut Ronan, Pangeran Pertama ini cerdik dan tenang, yang tidak cocok dengan kepribadiannya.
Es merenung. Namun saat berikutnya, kilatan tekad bersinar di matanya. Apapun itu tidak mengubah fakta bahwa formasi para ksatria itu akan terganggu malam ini, dan yang lainnya akan memperhatikan pangeran pertama, terutama kaisar. Bayangan malam turun di wilayah kekaisaran, dan kecuali insiden dengan pangeran iblis pertama, semuanya berjalan seperti biasa. Di kastil segel iblis, para pelayan boneka dikembalikan ke tempat tinggal mereka setelah pekerjaan rutin mereka. Namun, malam ini ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang tidak damai bagi nomor 8430, yang sedang menatap langit suram yang dipenuhi awan gelap saat angin dingin musim dingin membuat udara menjadi dingin. Tidak ada cahaya bulan, iya. Bibir es sedikit melengkung saat mata biru gelapnya berkilauan dengan licik, sepertinya alam pun membantuku. Tertawa kecil dengan humornya sendiri, dia menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan jendela dan mematikan lampu di ruangan itu. Pada saat ini, pakaian nomor 8430 tiba-tiba mulai berubah saat warna hitam pekat menyebar, dan ukurannya juga mulai berubah. Jubah pendek dan longgar segera berubah menjadi atasan dan bawahan hitam ketat panjang dengan pola biru tua yang misterius sebelum benar-benar menghilang di dalam kain. Simbol burung hantu yang mengesankan berkilau dalam warna biru tua di bagian belakang saat tudung panjang bersandar di atasnya. Perawakan No 8,430 juga mulai berubah dari 2,6 meter, ia berubah menjadi 6,4 kaki, dan fisiknya yang kekar juga berubah menjadi tubuh yang lebih ramping dan kencang. Topeng hitam dan putih di wajahnya kembali ke topeng 1000 wajah, memperlihatkan mata biru tua seperti langit berbintang di malam hari. Es kemudian mengenakan tudung panjang di atasnya, yang sudah lama tidak dikenakannya. Merasa diriku lagi. Es tersenyum di balik tudung sebelum matanya berubah tegas. Mari kita mulai pertunjukan ini. Dia berbalik ke arah di mana istana kaisar bagian dalam dan jimat surgawi langkah luar angkasa muncul di tangannya. Saat dia mengaktifkannya, ruang bergetar, dan dia menghilang dari ruangan. Ini menandai dimulainya penyerbuan ini, dan tidak ada jalan kembali. Dia akan melakukan ini dan melarikan diri atau gagal dan menderita bujukan dari semua iblis gila. 1000 meter dari tempat tinggal pelayan di arah istana bagian dalam terdapat gang panjang yang benar-benar tenang. Namun pada saat ini, ruang beriak sebelum sosok berkerudung es muncul. Es merasakan sedikit sakit di kepalanya saat penglihatannya kabur. Aku masih belum terbiasa dengan teleportasi ini. Dia sudah lama menduga akibat dari penggunaan jimat surgawi dari percobaan sebelumnya, jadi dia dengan cepat mengedarkan ki-nya untuk pulih dan mengaktifkan silumannya, menghilang dari pandangan biasa. Es melihat sekeliling dan tersenyum puas, tepat seperti yang aku ukur, aku muncul di tempat yang tepat, dan bahkan jika seseorang mengawasi tempat tinggal pelayan, mereka tidak akan dapat menemukan hilangnya nomor 8430 kecuali mereka masuk ke dalam kamarnya atau dapat merasakan gelombang ruang. Dia telah merencanakan dan menghitung selama lebih dari 9 bulan, dan selama dia tidak melewatkan sesuatu, dia 80% yakin mampu melakukan seluruh penyerangan ini. Es kemudian berbalik ke arah dinding istana bagian dalam, yang berjarak sedikit lebih dari 2 mil dari jalan setapak, dan menggunakan langkah kilatnya untuk bergerak. Saat dia melewati jalan demi jalan, dia terus melihat peta takdir hidup yang aktif. Meskipun itu cukup menguras ki, dia tahu peta takdir hidup adalah jaminan terbesarnya untuk menghindari bahaya. Tepat saat dia berada lebih dari 1 mil dari dinding istana bagian dalam, dia melihat titik takdir merah tua 2 jalan jauhnya, jadi dia langsung mengambil rute lain. Namun dia baru saja berjalan sejauh 200 meter di rute alternatif ini ketika dia melihat 4 titik takdir merah tua di ujung. Bagaimana bisa semudah ini? Es tersenyum kecut, karena kedua rute terhalang, dan aku tidak ingin mengambil risiko melewati titik pengawasan ini, aku harus menggunakan langkah ruang lainnya. Es telah lama mempersiapkan diri untuk titik pengawasan ini di jalan istana bagian dalam, dan menurut Ronan, ada formasi tingkat 7 yang diaktifkan di titik-titik itu sepanjang waktu, dan itu adalah rintangan terbesar di depan dinding istana bagian dalam. Jadi, Es tidak ragu-ragu, jadi dia menggunakan jimat surgawi lainnya setelah menyesuaikan posisinya. 1000 meter jauhnya terdapat padang rumput tanpa dinding, dan hanya ada satu jalan menuju gerbang istana bagian dalam yang tertutup, dan dinding setinggi 500 meter mengelilingi istana bagian dalam. Es muncul di padang kaca ini, tetapi ekspresinya berubah karena seluruh padang ini tampak hitam di peta takdir. Itu adalah lokasi takdir hitam. Tanpa membuang waktu,
dia menggunakan jimat surgawi lainnya dan menghilang ke arah istana bagian dalam. Saat es menghilang, cahaya gelap tiba-tiba bersinar di tempat dia berdiri untuk sesaat sebelum padang kaca kembali ke keadaan tenangnya. Namun, sosok yang kabur segera muncul di tempat itu saat dia bergumam dengan tidak yakin, mengapa formasi fraksi jiwa menangkap seseorang yang berdiri di atasnya sesaat. Atau apakah itu hanya alarm palsu? Sebaiknya aku memindai area itu. Seluruh padang kaca di sekitar dinding dan bahkan jalan berada di bawah pengawasan formasi fraksi jiwa kelas 7 raksasa yang dapat mendeteksi siapapun di bawah kultivator alam kesadaran hukum tingkat menengah atau harta karun penyembunyian di bawah kelas 7. Menengah. Formasi itu tetap aktif di area ini kecuali seseorang dipanggil atau meninggalkan istana bagian dalam. Bahkan dinding luar pun terdeteksi oleh formasi ini. Jika terlambat beberapa saat, formasi ini akan memberikan es soul shock yang mengerikan, yang akan menjadi akhir dari serangannya. Di sisi lain dinding bagian dalam terdapat ladang tanaman herbal untuk menjaga udara tetap segar, dan tidak ada formasi tingkat 7 yang aktif karena memang tidak diperlukan. Karena bahkan pada saat ini, para pelayan boneka sedang aktif, dan mereka semua setidaknya termasuk golongan menengah dan bekerja di ladang-ladang herba ini. Belum lagi patroli para ksatria kekaisaran yang kuat dan para pelayan boneka berpangkat tinggi di dalam istana. Pada saat ini, hanya beberapa ratus meter dari dinding istana bagian dalam, sosok es muncul di tengah ladang herba. Matanya terpaku pada peta takdir, dan ketika dia melihat area itu hanya berwarna merah, tidak lagi hitam, dia menghela napas lega. Hampir saja, matanya bersinar ketakutan karena dia tidak diberitahu ada formasi seperti itu di padang rumput itu. Mungkinkah mereka bahkan merahasiakan formasi itu dari para pangeran? Sangat mungkin, dia menebak, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia sudah berada di dalam istana bagian dalam, dan tempat ini sama sekali berbeda. Meskipun malam hari, seluruh tempat itu diterangi dengan cahaya seperti siang hari, dan dia melihat sebuah bangunan megah dari marmer putih bersih dan penuh dengan seni yang indah setengah mil jauhnya dari tempatnya berdiri. Istana Kaisar Dalam. Mata es berbinar dengan sedikit kegembiraan, dan dia harus mengakui bahwa istana ini cukup besar sekarang karena dia sudah dekat dengannya. Ada pilar dan bangunan kecil di kedua sisi jalan marmer, dan es saat ini berdiri di dalam bangunan tersebut. Es tahu sekarang dia harus sangat berhati-hati dan tidak bisa begitu saja berteleportasi secara acak, atau dia mungkin muncul di depan beberapa keberadaan tersembunyi yang mengerikan. Dia hanya memiliki garis besar umum istana dalam, bukan area inti. Lebih jauh, es tidak ingin masuk ke area inti, dan dia hanya perlu berada dalam jangkauan 10 mil dari kuil iblis untuk mengaktifkan jimat pencopet acaknya. Jadi, dia hanya perlu memasuki lorong istana dalam, yang merupakan batas antara inti istana, dan dia akan dapat mengaktifkan jimat surgawi. Tetapi melihat jalan yang terang benderang dan peta takdir merah, es tahu bahwa masuk ke dalam tanpa menarik perhatian adalah tindakan yang salah. Sekali lagi, es menarik napas tajam sebelum dia mengaktifkan jimat surgawi lainnya, serta dia mengaktifkan jimat penyembunyian tingkat 5. Dia hanya punya 2 jimat seperti itu yang dia curi dari pelelangan. Jimat-jimat itu hanya bisa bertahan selama 2 menit, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Saat berikutnya, es muncul tepat di tengah lorong yang luas dan indah, dan ketika dia melihat peta takdir masih berwarna merah tua, dia tidak berani ceroboh. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana dia berada di lorong yang sempit ini, dia hampir berada di dalam area luar istana bagian dalam. Namun, dia tidak berani melanjutkan secara acak lagi dan bersembunyi di balik pilar putih tebal. Dia akan menunggu seseorang lewat di sini selama setengah jam untuk mencuri ingatan mereka, dan jika dalam setengah jam ini tidak ada yang muncul, dia akan melanjutkan untuk mencari mangsanya. Selain itu, menggunakan begitu banyak keterampilan dan peta takdir membuatnya tegang, jadi dia perlu beristirahat, dan tempat ini sempurna untuk memulihkan diri. Sistem, jika aku masih tidak mendapatkan bola petir, Es melemparkan transmisi yang mengancam dalam benaknya ke sistem, tetapi seperti biasa, dia diabaikan. Hanya 10 menit setelah Es bersembunyi di lorong, langkah kaki terdengar. Hanya 10 menit setelah Es bersembunyi di lorong, langkah kaki terdengar, membuat Es waspada karena dia bahkan tidak berani bernapas. Setelah itu, seorang pelayan boneka memegang nampan emas berjalan keluar dari sisi lain. Setelah merasakan bahwa kultivasinya berada dalam jangkauan penyelidikan jiwanya, Es dengan cepat menggunakannya tanpa diketahui oleh pelayan boneka yang berjalan.
Pelayan boneka itu tidak tahu ingatannya tentang istana bagian dalam dirampas oleh seorang pencuri saat dia berjalan tanpa emosi menuju tujuannya. Menjadi lebih percaya diri ketika dia tidak melihat penjaga di dalam, dia mulai mengikuti pelayan boneka itu secara sembunyi-sembunyi sambil mencaplok ingatannya dan memprosesnya dengan kecepatan kilat. Semakin banyak ingatan yang dia aneksasi, semakin tenang dia, dan setelah mengikuti pelayan boneka itu ke lorong silang dengan pintu besar di tengahnya, dia berhenti dan meninggalkan pelayan boneka itu karena itu sudah sesuai dengan tujuannya. Ternyata dia masih berada di aula masuk istana bagian dalam, dan pelayan boneka itu menuju dapur kekaisaran. Jadi, Es berbalik dan menuju ke kedalaman istana yang luas, seperti labirin, dan tanpa pengetahuan tentang jalur-jalur itu, dia mungkin akan menemukan beberapa jebakan atau ahli tersembunyi, atau lebih buruk lagi, menemukan dirinya di depan seorang pelayan boneka berpangkat tinggi dengan 2 digit. Dia harus mengakui seluruh istana ini dipenuhi dengan jebakan dan ahli tersembunyi yang bekerja di bawah Kaisar Iblis. Siapapun yang ingin menyerang tempat ini mungkin juga bunuh diri. Es senang bahwa dia tidak harus pergi ke dekat kuil iblis karena area itu benar-benar misterius dan tertutup bagi semua orang. Bahkan anggota keluarga kekaisaran tidak dapat mendekatinya. Saat Es terus bergerak masuk jauh ke dalam istana, dia cukup tegang tetapi juga bersemangat karena targetnya hampir dalam jangkauannya. Setelah menyelinap selama setengah jam dan melewati lorong-lorong yang berbeda, dia muncul di jalan setapak yang terbuka, dan sebuah jembatan marmer terhubung ke sisi lain istana. Tetapi Es tidak berani menginjakkan kaki di jembatan ini karena ditandai hitam pekat di peta takdir. Pada kenyataannya, seluruh area maju ke depan yang diwarnai hitam, dan area merah berakhir di sini. Ini adalah jembatan yang mengarah ke inti istana kekaisaran dan juga tempat tinggal kaisar dan permaisuri serta perpustakaan kekaisaran dan mungkin perbendaharaan kekaisaran. Tidak ada yang pernah menyusup ke istana kekaisaran sebelumnya, apalagi sampai saat ini. Namun tujuan Es juga ke tempat ini karena dia sekarang bisa melihat kuil iblis hitam dari sini, yang berada tepat di belakang kehancuran besar istana inti. Dari ingatan pelayan boneka itu, Es tahu tidak akan ada yang datang ke sini kecuali dipanggil, dan saat itu sudah tengah malam, jadi kemungkinan seseorang menyeberangi jembatan ini dari kedua sisi hampir nol. Meskipun demikian, Es masih tidak berani lengah dan kembali ke aula dan mulai memulihkan ki-nya sambil bersembunyi. Dia ingin berada dalam kondisi puncak untuk rencana pelariannya karena itu adalah bagian yang paling menantang dari seluruh penyerbuan ini. Menyusup ke istana kekaisaran adalah hal yang mudah dibandingkan melarikan diri sambil merampok sesuatu dari kuil iblis atau lebih buruk lagi dari kaisar iblis atau perbendaharaan kekaisaran karena ada kemungkinan harta karun acak itu mungkin berasal dari kedua belah pihak. Dari manapun harta karun itu berasal, Es tahu dia tidak bisa tinggal sedetik pun lagi dan harus keluar dari wilayah kekaisaran. Lebih dari 1 jam berlalu, dan Es akhirnya membuka matanya saat jantungnya berdetak semakin cepat, dia menghirup napas. Dingin untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak bisa karena dia tahu saat kebenaran telah tiba. Es mencapai jembatan lagi saat matanya yang seperti pencuri terkunci pada kuil iblis. Saat berikutnya, jimat surgawi muncul di tangannya, ini adalah jimat pencopet acak. Sistem, gunakan jimat surgawi ini di area 10 mil di depanku dan bawakan aku bola elemen, sialan. Perintah Es sambil menahan napas. Jimat surgawi menghilang pada saat ini, dan suara sistem berdering. Sama dengan. Jimat surgawi pencopet acak telah diaktifkan di area 10 mil di depan posisi host saat ini. 10 detik hingga proses selesai. 9 detik hingga proses selesai. 8 detik, 7 detik, 6. Sama dengan. Jantung Es berdebar kencang saat dia melihat pengatur waktu dengan mata merah. Setiap detik adalah siksaan baginya. Jika bola elemen tidak muncul, dia mungkin benar-benar batuk darah hari ini. Tanda hubung. Kuil iblis benar-benar tertutup dari dunia luar, dan bagian dalam kuil iblis dipenuhi kabut gelap. Siapapun yang masuk tidak dapat melihat apapun, sebaliknya, kabut gelap ini adalah racun mematikan bagi setiap kultivator di bawah puncak alam kesadaran hukum. Di tengah kuil iblis ini, jauh di dalam kabut racun ini, ada patung Baphomet hitam pekat setinggi 100 meter yang melayang di atas tangga panjang, memberikan perasaan yang mudah didekati, dan siapapun yang melihatnya akan terdorong untuk berlutut. Sebuah altar hitam yang dipenuhi dengan reruntuhan biru muda yang bersinar berada tepat di bawah patung Baphomet, di atas tangga.
Pilar cahaya biru menjulang dari altar ini, dan terhubung dengan tongkat kerajaan besar di tangan patung Baphomet. Membuat tongkat kerajaan kristal panjang ini tampak halus. Di puncak tongkat kerajaan sepanjang 50 meter ini terdapat titik cahaya menyilaukan yang terus-menerus berderak dengan kilat gelap yang ganas. Tepat pada saat ini, tepat di atas titik kilat yang menyilaukan ini, benang halus gelap tiba-tiba melesat dari dalam ruang itu sendiri, dan saat berikutnya kilat yang menyilaukan itu benar-benar hilang. Dengan demikian, tongkat kerajaan yang bersinar itu tiba-tiba kehilangan cahayanya seolah-olah seseorang telah menghilangkan sumber energinya. Pilar cahaya itu juga hancur sebelum patung Baphomet yang melayang mulai bergetar, mengancam akan menghancurkan tangga. Apa? Suara kuno yang bingung tiba-tiba terdengar dari atas altar tangga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat ini, mata Es memerah karena gentar saat dia melihat penghitung waktu hampir berakhir. Sama dengan 2, 1, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jimat pencopet acak telah berhasil mencopet harta karun kelas 8. Harta karun itu telah dikirim ke tempat pencuri yang masih hidup. Tanda hubung, tanda hubung. Hadiah, 100.000 poin pencuri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Peringkat pencurian, pencurian tingkat menengah, 1. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Poin pencuri, 93.100.100. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sistem mendeteksi misi pekerjaan pencuri telah selesai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Silakan tinggalkan catatan perpisahan pencuri untuk melanjutkan. Waktu, pukul 0:59. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Catatan, tuan rumah hanya memiliki 1 menit untuk menulis dan memilih lokasi untuk catatan perpisahan pencuri. Atau jika waktu habis, sistem akan pilih atas nama tuan rumah. Sama dengan. Es tidak bisa diganggu dengan semua notifikasi saat ini, terutama dengan catatan perpisahan pencuri, yang seharusnya hanya muncul pada pencurian tingkat tinggi, tetapi penyelesaian misi pekerjaan memicunya. Tetapi 1 menit itu adalah waktu untuk melarikan diri sebelum simbol pencuri muncul di kuil iblis besar itu. Meskipun dia tidak tahu harta karun kelas 8 apa yang dia curi, jelas bahwa harta karun itu berasal dari kuil iblis karena misi pekerjaan juga telah selesai. Tepat pada saat ini, notifikasi lain berdering, yang membuat Es hampir berteriak. Sama dengan. Sistem mendeteksi bola elemen petir di ruang pencuri tuan rumah. Apakah tuan rumah ingin memulai proses terobosan? Sama dengan. Es tidak membiarkan kegembiraan ini menguasainya. Karena dia telah mendapatkan apa yang mengambil semua risiko ini, sudah waktunya untuk melarikan diri sebelum seluruh wilayah kekaisaran menjadi berdarah untuknya. Sistem mengaktifkan sayap burung hantu hitam. Dia dengan cepat memerintahkan. Es hanya mencoba Dark All Wings sekali sebagai Archie, dan ini adalah percobaan keduanya dan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Sama dengan. Dark All Wings telah dipanggil. Dark All Wings inisial. Deskripsi, mampu memanggil Wings of Dark All. Kemampuan, terbang. Status, aktif. Waktu, pukul 0:29:59. Sama dengan. Saat berikutnya, kabut gelap tiba-tiba merembes dari punggung Es sebelum menyebar dan berubah menjadi sayap hitam pekat yang panjang. Ketika lebar sayap mencapai 5 meter, perluasan berhenti saat sayap hitam pekat yang megah menyebar di belakang punggung Es seperti simbol pencurinya. Kabut gelap keluar dari sayap hitam halus ini seolah-olah terbakar. Dengan pikiran, sayap-sayap itu tiba-tiba berayun, dan saat berikutnya, Es terlempar keluar dari jembatan terbuka menuju langit yang gelap. Namun, Es tahu ini tidak cukup, dan dia langsung mulai menggunakan langkah ruang saat dia muncul lebih tinggi dan lebih tinggi dalam sekejap. Saat itu, Es melihat sesuatu yang membuatnya tercengang dan mengerikan. Kuil iblis, yang puncaknya masih belum dalam pandangannya, tiba-tiba mulai bergetar saat tekanan besar turun ke seluruh istana kekaisaran, termasuk Es, yang hampir 2 mil ke langit. Jantung Es berdebar kencang karena dia pikir jimat langkah ruang angkasa itu terlalu lambat. Namun dia tahu seberapa cepat dia, tetapi di hadapan tekanan ini, dia merasa selambat semut. Pada saat ini, suara kuno yang dipenuhi amarah tak terbatas bergema di seluruh wilayah kekaisaran.
Siapa yang berani mencuri tombol iblis kekaisaran? Apa? Tongkat kerajaan. Jantung es berdebar kencang. Ia hampir berada di puncak kuil iblis. Namun, bahkan dari ketinggian seperti itu, ia bisa merasakan aura mengerikan itu. Ia belum pernah mengalami kehadiran seperti itu sebelumnya. Bahkan hukuman surgawi pun sedikit memudar jika dibandingkan. Ini juga menjelaskan mengapa kuil iblis dilarang, dan tidak ada yang berani main-main dengan ras iblis. Ada ahli seperti itu yang tersembunyi di dalam ras iblis. Meskipun demikian, karena pihak lain masih belum menguncinya, ini berarti ia tidak tahu siapa yang mengambil tongkat kerajaan ini yang mungkin terkait dengan bola petir. Lebih jauh lagi, jika ia tidak memiliki jimat surgawi langkah luar angkasa, ia mungkin tidak akan bisa terbang di bawah tekanan itu, dan semakin rendah ketinggian dan statisnya, semakin tinggi peluangnya untuk dikunci oleh indera bela diri atau indera jiwa orang ini. Pada saat ini, es bahkan berada di atas awan gelap, karena ini adalah pertama kalinya ia terbang begitu tinggi sehingga ia benar-benar dapat menyentuh bintang-bintang, tetapi ia tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan ini, dan ia menggunakan jimat langkah luar angkasa kesembilannya. Kuil iblis itu adalah menara setinggi 10.000 kaki, dan es akhirnya melihat puncaknya. Ia terkejut ketika melihat pedang hitam pekat yang kokoh di ujung runcing menara kuil iblis. Lebih jauh lagi, pedang ini memancarkan perasaan yang luar biasa tajam dan menakutkan bahkan setelah jarak antara dirinya dan puncak itu ratusan meter. Mengapa pedang ini dibiarkan begitu saja di ketinggian ini? Ketertarikan es yang seperti pencuri langsung muncul karena ia tahu bahwa itu bukan sekadar pedang biasa. Tekanan yang menyesakkan itu masih ada, tetapi belum menguncinya, dan ia tahu hanya dengan satu langkah ruang lagi, dan ia akan keluar dari formasi deteksi. Besar-besaran di wilayah kekaisaran, namun pedang itu menarik perhatian es, dan sifat pencurinya langsung bangkit meskipun situasinya genting. Pada akhirnya, kewarasannya tetap menang karena ia tahu bahwa bangunan itu pasti memiliki formasi yang kuat, dan sekarang setelah ia memprovokasi keberadaan yang mengerikan itu, bahkan tidak ada sedikit pun kecerobohan yang tersisa. Dia hampir berhasil melakukan pencurian paling berbahaya dalam hidupnya, jadi dia tidak boleh serakah. Selain itu, begitu dia menjadi kuat, dia selalu bisa kembali dan mengambil pedang itu tanpa peduli pada siapapun. Setelah melirik terakhir kali, dia mengaktifkan jimat langkah ruang angkasa lagi, dan saat berikutnya, dia muncul 1000 meter di atas puncak kuil iblis. Anehnya, tekanan itu masih ada, tetapi untuk beberapa alasan, es tidak merasakan denyutan lagi, seolah-olah bahaya telah berakhir. Dengan ketinggian ini, es bisa melihat seluruh wilayah kekaisaran, bahkan jauh, sensasinya terlalu ajaib. Setelah melirik pedang di bawah, dia menuju ke utara sambil menggunakan jimat langkah ruang. Dia ingin meninggalkan domain kekaisaran sebelum waktu pemanggilan simbolnya habis. Pada saat ini, es mendengar pemberitahuan. Sama dengan. Batas waktu catatan perpisahan pencuri telah berakhir. Waktu, pukul 0:00. Tanda hubung. Sistem telah secara otomatis memilih catatan perpisahan pencuri terkenal secara acak dari pencuri surga masa lalu. Sama dengan. Es mengangkat alis, catatan perpisahan pencuri terkenal dari pencuri surga masa lalu. Katakan padaku, apa itu? Dia cukup penasaran, dan saat ini, sistem menjawab, yang membuat mata es melebar sebelum senyum bangga muncul di wajah pucatnya. Aku sangat setuju dengan catatan ini, hahaha. Tawa pencurinya melayang di langit tanpa batas. Tanda hubung. Tepat sebelum es terbang, di dalam kuil iblis, patung Baphomet yang besar tiba-tiba kehilangan kekuatan yang membuatnya melayang di udara setelah tongkat kerajaan dicuri dari intinya. Namun sebelum patung itu dapat menghantam altar hitam di tangga, seseorang bertopeng setinggi setidaknya 6 meter muncul di bawahnya dan memegang seluruh patung dengan satu tangan, menghentikannya agar tidak menabrak altar. Orang raksasa itu tiba-tiba gemetar, bukan karena berat patung itu tetapi karena kemarahan dan ketidakpercayaan yang murni. Dia berteriak, siapa yang berani mencuri tombol iblis KEKASA? Saat berikutnya, simbol-simbol tiba-tiba muncul di ujung jari-jarinya tepat di bawah patung besar itu sebelum mereka mulai menggantung di udara, menciptakan susunan yang rumit di udara tipis. Saat berikutnya, susunan kecil itu lengkap tanpa menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan dia juga menghilang dari tempatnya.
Namun seluruh patung sekarang seimbang pada susunan kecil itu tanpa menunjukkan tanda-tanda jatuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar, orang raksasa itu muncul, melayang di udara, dan saat berikutnya, indera tak terlihat mulai menyebar ke seluruh istana bagian dalam. Tepat pada saat ini, iblis bertopeng yang mengenakan jubah kaisar muncul. Dia adalah Kaisar Iblis, dan permaisuri iblis mengikutinya selangkah kemudian. Keduanya terkejut melihat orang raksasa ini, dan mereka menundukkan kepala tanpa rasa tidak nyaman pada saat berikutnya. Leluhur, mereka dengan hormat menyapa serempak. Leluhur iblis jelas tidak berminat untuk mengobrol dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Apakah semua formasi di dalam domain tidak berfungsi?" Seseorang baru saja mencuri tongkat iblis kekaisaran dengan beberapa harta karun luar angkasa. Apa, bagaimana mungkin? Suara Kaisar Iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kekejaman. Apa menurutmu aku perlu bercanda dengan kalian? Sudah kubilang kalian bodoh untuk menyelidiki gelombang ruang angkasa yang aneh itu berbulan-bulan yang lalu, kalian semua. Benar-benar tidak berguna. Demon Ancestor berteriak karena dia semakin marah karena indera jiwanya tidak menangkap apapun. Sekarang cepat aktifkan formasi dan kunci seluruh wilayah kekaisaran. Tongkat kerajaan iblis tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan. Aku akan segera menemukan orang bejat ini. Kaisar dan permaisuri iblis tidak berani membantah atau menunjukkan ketidaknyamanan apapun ketika mereka ditegur oleh Demon Ancestor. Namun itu juga bukan salah mereka karena jika ini sangat penting, Demon Ancestor seharusnya bertindak sendiri hari itu. Tetapi dia menyerahkan tugas ini kepada Leona, yang menunjukkan betapa pentingnya tugas ini. Meskipun demikian, mereka merasa ngeri dengan pengungkapan tongkat kerajaan iblis yang dicuri tepat di bawah hidung Demon Ancestor dan formasi terkuat di seluruh benua. Tongkat iblis kekaisaran adalah lambang kedaulatan suku petir hitam atas ras iblis, dan tampaknya, tidak akan ada penguasa, setidaknya tidak ada yang kuat. Karena tongkat iblis kekaisaran menyimpan seni kultivasi rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh penguasa satu generasi, dan seni rahasia itu sangat ajaib sehingga tidak bisa direkam pada apapun atau diajarkan secara lisan. Tongkat iblis kekaisaran juga memiliki fungsi terpenting lainnya dan menyimpan rahasia inti keluarga kekaisaran. Jika hilang, maka ras iblis tidak akan memiliki modal untuk menantang iblis. Artinya, tongkat iblis kekaisaran dilindungi dalam keamanan kuil iblis dan selalu di bawah pengawasan leluhur iblis. Tapi sekarang, entah bagaimana, tongkat itu dicuri, dan penjaga menyalahkan para pekerja atas kesalahan yang dia buat sendiri. Namun, mereka bahkan tidak punya nyali untuk membantahnya. Kaisar Iblis dengan cepat mengeluarkan papan catur kristal, dan dengan satu pikiran, seluruh papan catur tiba-tiba menjadi hitam. Setiap formasi telah diaktifkan, dan aku akan mengeluarkan perintah kekaisaran hitam. Tidak seorang pun akan bisa pergi kecuali kita menemukan orang bejat yang bersekongkol melawan keluarga kekaisaran kita. Kaisar Iblis berkata dengan nada mengancam saat dia mengaktifkan berbagai jebakan dengan papan catur. Suamiku, pada saat ini, suara melengking permaisuri iblis yang mengerikan, seperti dia melihat hantu, mengejutkan leluhur iblis dan Kaisar Iblis. Apa? Kaisar Iblis dengan cepat bertanya dengan sedikit kekhawatiran. Lihat, kuil, sesuatu muncul di kuil iblis. Dia berseru dengan suara yang mengerikan. Baik Kaisar Iblis maupun leluhur iblis secara naluriah memutar leher mereka untuk melihat kuil iblis. Meskipun saat itu malam, mereka semua adalah makhluk luar biasa dengan basis kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka dapat melihat dengan jelas, terutama leluhur iblis. Tepat di bawah mata ketiga ahli teratas dari ras iblis itu, warna putih tiba-tiba muncul di dinding hitam kuil iblis. Itu terlalu menarik perhatian. Segera warna putih itu berubah menjadi simbol burung hantu besar, dan ada kata-kata yang menarik perhatian di sayapnya yang panjangnya ribuan kaki. Di sayap atas ada nama, Pencuri Langit. Di sayap bawah ada serangkaian kata-kata yang mengesankan yang dipenuhi dengan kesombongan dan kegembiraan, yang membuat ketiga makhluk yang menakutkan itu merinding. Pencuri ditakdirkan untuk kehebatan. Segera kata-kata itu akan bergema di seluruh dunia seperti badai petir dan muncul dalam mimpi buruk semua orang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Akhir volume ketiga, Pencuri ditakdirkan untuk kehebatan. Saya harap semua orang menyukai volume ini tentang perjalanan es di benua iblis dan mengumpulkan harta karun. Maksud saya pengalaman mencuri. Itu juga membuka gerbang menuju panggung dunia bagi pencuri langit dan anggota rumah pencuri.
yang juga akan menjadi judul berikutnya dari volume keempat, Pencuri vs. Dunia. Es terbang atau berteleportasi selama 15 menit, menggunakan 152 jimat langkah luar angkasa, dan sekarang berada di pinggiran wilayah kekaisaran. Dia telah membuat 231 jimat langkah luar angkasa dengan semua bahan yang dimilikinya, dan seluruh pencurian ini menghabiskan lebih dari 23 juta poin pencuri hanya untuk mendapatkan bola elemen. Namun, seringai di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak menyesalinya. Tekanan leluhur iblis telah lenyap karena ketinggian, dan jarak yang berhasil ditempuh Es dengan bantuan jimat langkah luar angkasa. Namun, dia tahu bahwa dia belum keluar dari zona bahaya, sama sekali tidak. Pertama, sayap burung hantunya hanya akan bertahan selama 14 menit lagi, dan dia harus mendarat sebelum dia jatuh dan mati. Dari ketinggian ini, dia akan berubah menjadi bubur tidak peduli apa yang dia lakukan. Kedua, dia dapat melihat simbol pencuri berwarna putih dari ketinggian ini, dan dia tahu bahwa iblis-iblis itu sekarang ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping, jika tidak miliaran karena dia telah menodai bangunan suci mereka. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak menempelkan simbol pencurinya di bangunan itu sama sekali, tetapi dia tahu sistem itu akan memberinya misi mustahil lainnya. Terakhir, dia harus meninggalkan benua iblis secepat mungkin sebelum iblis di wilayah kekaisaran selesai mencari wilayah kekaisaran. Dan setelah dia menemukan keberadaan mengerikan yang bersembunyi di dalam kuil iblis dan dia telah mencuri sesuatu yang sangat penting seperti tongkat iblis kekaisaran, keberadaan itu tidak akan tinggal diam lagi. Sejujurnya, dia tidak yakin untuk bersembunyi dari keberadaan itu bahkan jika dia berhasil mencapai alam yang lebih tinggi. Itu adalah firasatnya. Jadi, dia tidak ingin tinggal di benua itu sementara keberadaan semacam itu mengejarnya, dan sekarang itu menjadi masalah pribadi. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Es adalah wilayah kekaisaran terputus dari seluruh benua, dan hanya iblis yang paling setia yang tinggal di sana, jadi mereka tidak akan menyebarkan berita tentang penghinaan total ini, atau semua prestise mereka akan sia-sia. Jadi, mereka tidak akan membuatnya terlalu jelas, tetapi mereka juga tidak akan menghalangi mereka. Itulah sebabnya Es harus meninggalkan benua iblis. Adapun misi berantai terakhirnya, dia akan menyerahkannya pada waktu untuk saat ini. Pada saat ini, Es melihat kabut yang mengelilingi wilayah kekaisaran, yang juga berarti dia dekat dengan negara iblis kerajaan. Namun matanya menyipit ketika dia melihat siluet kecil beberapa ribu meter di bawah ketinggiannya. Meskipun gelap, dia dapat melihatnya dengan jelas karena simbol-simbol yang berkilauan di bawah kakinya dan pelat formasi yang terang benderang di tangannya. Mereka bereaksi terlalu cepat. Ekspresi Es meringis. Iblis ini jelas ada di sini untuk menjaga perimeter ini, dan orang ini terlalu kuat baginya karena hanya kultivator alam kesadaran hukum yang bisa terbang. Satu-satunya hal yang bisa menghiburnya adalah dia jauh di atas kemampuan terbang pihak lain, tetapi Es harus segera turun kecuali dia ingin mati secara tragis. Jadi, dia tahu dia tidak bisa pelit lagi dengan jimat langkah ruang angkasa. Dia harus menggunakannya dengan cepat untuk meninggalkan wilayah kekaisaran. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai berteleportasi lagi. Orang yang memegang pelat formasi tiba-tiba melihat ke atas ke langit yang berawan, itu pasti imajinasiku. Bagaimana seseorang bisa terbang di atas kuil iblis? Itu dibuat 200 meter lebih tinggi dari kapasitas ketinggian terbang seorang kultivator alam ke-8. Pencuri terkutuk itu tidak mungkin berada begitu tinggi di atas, atau formasi itu pasti sudah memberitahu Yang Mulia. Iblis ini menggertakkan giginya saat melihat ke arah kuil iblis, yang sekarang memiliki simbol pencuri putih dengan mata penuh kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Pencuri terkutuk, kamu tidak bisa melarikan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah menggunakan 20 jimat ruang angkasa lagi, Es akhirnya bisa melihat ujung kabut itu, dan wajahnya pucat karena ketinggian serta kelelahan Ki yang disebabkan oleh sayap burung hantu hitam. Karena sayap burung hantu hitam menggunakan Ki jiwa dan Ki bela diri secara bersamaan, pengalaman ini tidak bagus. Sebaliknya, cadangan Ki-nya yang besar hanya cukup untuk memberinya waktu terbang selama 30 menit. Namun Es tidak tahu ketinggian tempat dia berada juga memengaruhinya. Jika dia tidak melalui siksaan hukuman surgawi, dia pasti sudah pingsan sejak lama, apalagi menahan tekanan leluhur iblis dan terbang di ketinggian ini selama lebih dari 18 menit. Jimat langkah ruang angkasa memainkan peran paling penting dalam semua ini karena Es tidak terbang sendiri tetapi berteleportasi dan hanya terekspos selama 1 atau 2 saat.
Melihat zona aman tiba, dia menggunakan 5 jimat lagi untuk turun dan menghemat ki untuk bergerak maju. Ketika dia hanya berada 1000 meter di atas permukaan tanah, dia merasa jauh lebih baik dan tepat pada saat ini. Gemuruh, guntur mulai menyambar awan, dan tiba-tiba tetesan hujan turun deras seperti langit sedang menangis. Es mencibir masam, tidak akan ke sana lagi dalam waktu dekat. Namun matanya tiba-tiba berubah lebih tajam saat dia bersumpah, tapi suatu hari, aku akan menjelajahi bintang-bintang dan rahasia surgawi di sana. Setelah melihat keindahan dari atas sana dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih tinggi dari yang dibayangkannya, dia sekarang semakin penasaran tentang apa yang ada di sana dan apakah surga berikutnya ada di dalam lautan bintang itu. Dia selalu penasaran dengan langit berbintang, dan ambisinya tidak lagi hanya langit surgawi fana. Es tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi tujuannya telah lama berubah dari fana menjadi surgawi. Dia ingin menjelajahi rahasia surgawi karena, tanpa mereka, dia akan mati pada akhirnya karena dia adalah musuh abadi surga. Dia bukan lagi anak kurus kering dan naif dari kota bunga sungai. Dia sekarang adalah pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit dari kata langit emas. Segera, kaki es menyentuh tanah, dan dia tidak pernah merasa lebih baik sebelumnya. Sistem nonaktifkan sayap ini, dia memerintahkan dengan kelelahan yang tertulis di seluruh wajahnya yang pucat pasi. Sama dengan. Sayap burung hantu hitam telah dinonaktifkan. Sayap burung hantu hitam awal. Deskripsi, mampu memanggil sayap burung hantu hitam. Kemampuan, terbang. Status, cooldown. Waktu, 167:59. Sama dengan. Sayap hitam halus itu tiba-tiba menghilang dengan ledakan kecil, dan es merasa lebih ringan secara mental dan fisik. Pakaiannya tiba-tiba mulai berubah menjadi pakaian biru yang mulia, dan dia mengambil wajah iblis api yang pernah dia tiru sebagai Archie. Es langsung menuju ke selatan di tengah hujan badai, tetapi dia harus berhati-hati saat menjelajahi wilayah Akademi Iblis. Dia akan baik-baik saja jika dia tidak bertemu atau melangkah ke wilayah 4 lembaga iblis. Namun, dia masih butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapai tujuannya, dan dia tahu bahwa domain kekaisaran segera menyadari bahwa dia sudah lama pergi. Jadi, mereka akan memulai perburuan di seluruh benua, dan kali ini, mereka tidak akan melewatkan satu batu pun. Itulah sebabnya untuk membuat perjalanannya tidak terlalu berbahaya. Dia akan menyeberangi pegunungan hitam. Itu adalah zona terlarang paling berbahaya di benua iblis dan sumber sungai hitam misterius di benua iblis. Namun, itu jauh lebih aman daripada iblis-iblis kuat yang membuntutinya, terutama ahli misterius dari kuil iblis. Terakhir, Es ingin menyeberangi pegunungan hitam karena bagian laut tak berujung yang kacau berada tepat di sisi lainnya dan paling dekat dengan 3 negara terlarang. Dia masih harus menjemput Inter, atau wanita itu akan mengomelinya sampai mati jika dia berani meninggalkannya, dan tempat itu juga satu-satunya tempat di mana dia bisa memanggil hukuman surgawi dan menerobos tanpa diketahui. Panel pemberitahuan. Saat bergerak, Es akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat notifikasi yang diterimanya setelah catatan perpisahan pencuri. Apa yang dilihatnya membuat matanya berbinar karena kegembiraan. Sama dengan. Misi pekerjaan telah selesai. Tanda hubung. Misi pekerjaan, simbol pencuri menengah. Deskripsi, sebagai pencuri menengah, penting untuk memiliki simbol pencuri menengah yang sesuai dengan status pencuri menengah. Persyaratan, cetak simbol pencuri di gedung tertinggi di benua iblis perkasa. Status, selesai. Penilaian akhir, besar. Tanda hubung. Hadiah misi, simbol pencuri menengah telah dibuka. Simbol pencuri menengah, tanduk iblis burung hantu hitam. Buka panel pencuri untuk melanjutkan. Hadiah ekstra, besar. 1. Kemampuan simbol pemanggilan baru. Buka panel pencuri untuk melanjutkan. 2. Pil pencerahan kelas rendah, 1. Deskripsi, konsumen akan jatuh ke dalam pencerahan selama 60 menit. 3. Token peningkatan barang menengah, 1. Death Reputation, tingkatkan harta karun apapun yang dibeli dari toko sistem sebanyak 2 tingkat. 4. Gelar pencuri baru telah dibuka. Gelar pencuri, pencurian besar-besaran awal. Pencurian besar-besaran awal memperoleh tingkat penilaian besar. Efek gelar, pencurian apapun dengan tingkat penilaian
tingkat akan secara otomatis menghasilkan hadiah 2x. S tercengang saat melihat nilai penilaian baru, yang jelas-jelas berada di atas nilai memuaskan atau bahkan lebih tinggi. Dan saat melihat hadiah tambahan yang diberikan kepadanya karena nilai ini, dia bahkan lebih terkejut lagi. Terutama saat melihat deskripsi token peningkatan item menengah dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah saat memikirkan salah satu hadiah misi berantai yang memiliki 3 token seperti itu. Terakhir, gelar baru akan meningkatkan hadiahnya jika sistem menganggap dia telah melakukan pencurian besar-besaran. Gembira, S hampir lupa tentang kelelahannya. Mengenai simbol pencuri baru, dia tidak terlalu optimis tentang hal itu karena itu hanya akan mengubah tampilan simbol. Namun, dia lebih tertarik pada kemampuan baru, dan dia segera membuka panel pencuri dan berharap kemampuan baru ini akan sama membantu seperti sayap burung hantu kegelapan. Sama dengan. Panel pencuri, tanda hubung. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Tanda hubung. Pangkat pencuri, pencuri cekatan. Pencurian yang diperlukan untuk pangkat berikutnya. Rendah, 10.000 pencurian. Menengah, 1.000 pencurian. Tinggi, 100 pencurian. Tanda hubung. Bagian jumlah pencurian. Pencurian tingkat rendah, 0. Pencurian tingkat menengah, 2. Pencurian tingkat tinggi, 0. Tanda hubung. Gelar pencuri, pengikut kegelapan. Efek gelar, mampu meningkatkan keterampilan dan seni kultivasi, yang berhubungan dengan kegelapan satu tingkat keterampilan secara instan. Pencuri pikiran, efek gelar, memori apapun yang Anda curi akan memiliki peluang 10% lebih besar untuk menjadi memori paling berharga di laut pengetahuan target. Terkenal dan terkenal, tingkat menengah. Tingkat menengah, terkenal di antara lebih dari 1 miliar makhluk hidup. Efek judul, semua orang takut dengan namamu, nama pencuri, dan perbuatanmu bergema seperti guntur di setiap sudut negeri ini. Nama asli Anda, nama pencuri akan menimbulkan 7% ketakutan di hati orang lain selama mereka tahu tentang nama pencuri, dan perbuatan Anda. Pembohong dingin, awal. Tahap awal, membuat 10 juta makhluk hanya untuk penggarap sepenuh hati mempercayai kebohongan Anda. Efek gelar, ada 5% lebih banyak kemungkinan orang akan percaya sepenuhnya pada kebohongan Anda. Pencurian besar-besaran awal. Tahap awal, memperoleh nilai penilaian besar. Efek gelar, setiap pencurian nilai penilaian, nilai akan secara otomatis menghasilkan hadiah 2x. Tanda hubung. Simbol pencuri, Devil Horn Dark Owl. Kemampuan simbol pemanggilan, 2, baru. 1. Sayap Devil Horn Dark Owl, menengah. Deskripsi, mampu memanggil sayap Devil Horn Dark Owl. Kemampuan, terbang. Batas, 15 menit. Cooldown, 14 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat dikurangi dengan peningkatan alam tuan rumah. 2. Tanduk Devi, menengah. Deskripsi, mampu memanggil tanduk burung hantu kegelapan tanduk iblis. Kemampuan, siluman tak terdeteksi di langit fana. Batas, 1 menit. Waktu jeda, 30 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat dikurangi dengan peningkatan alam tuan rumah. Tanda hubung. Ketenaran pencuri, seluruh dunia, 1 bintang. Tanda hubung. Misi pekerjaan, 0. Sama dengan. S terkejut sejenak ketika dia melihat kemampuan terbangnya telah ditingkatkan. Dia hampir melupakan fakta ini. Namun, durasi terbang telah dipotong setengah, dan periode jeda waktu telah digandakan. Dia tidak perlu bertanya mengapa itu terjadi karena kemampuannya telah meningkat dari awal ke menengah, dan begitu pula kekuatannya. Beban yang akan ditanggung tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Dia tidak pernah mengira itu adalah terakhir kalinya dia menggunakan kemampuan terbang Dark Owl. Namun ketika dia melihat kemampuan yang baru dibuka, dia menghentikan langkahnya dan menatap kemampuan itu dengan mata terbelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Setelah memastikan dia tidak melihat sesuatu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, manik-manik tak terlihat. Ini memiliki persediaan manik-manik tak terlihat yang tidak terbatas.
Dia hampir ingin mencobanya tetapi menahan kegembiraannya karena batas waktunya hanya 1 menit dan periode pendinginannya sebulan penuh. Meskipun demikian, kemampuan ini adalah anugerah besar dan kartu truf penyelamat hidupnya yang terbesar. Tawanya yang marah sepenuhnya dapat dibenarkan. S selalu mendambakan manik-manik tak terlihat, dan dia masih memilikinya. Itu adalah kartu truf terbesarnya, tetapi sistem yang berhati hitam tidak pernah menjualnya lagi di toko. Namun, sekarang dia memiliki kemampuan yang sama sebagai manik-manik tak terlihat. Dia tidak pernah mengira akan mendapatkan kemampuan seperti itu. Namun, ia tidak membiarkan kegembiraan menguasai dirinya dan segera menenangkan diri. Senyumnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Sistem, ternyata kau punya hati. Ia menyeringai lebar meskipun ia diabaikan seperti biasa, tetapi ia tidak keberatan. Terakhir, S mengirimkan kesadarannya ke tempat pencuri itu. Ia langsung menyadari adanya tambahan item baru yang tergeletak di tengah dinding cincin penyimpanan. Cirrus sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan tidur dengan nyenyak di halaman 09. Si kecil menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur karena ia tidak punya apa-apa untuk dilakukan, meskipun ia tidak keberatan. S juga mengabaikan anak ayam kecil itu karena perhatiannya tertuju pada tiang kristalin tembus pandang sepanjang 2 meter. Di atas tiang ini terdapat mahkota emas yang terbuat dari batu permata yang indah, dan di dalam mahkota ini tertanam bola ungu seukuran telapak tangan, yang mengeluarkan petir ungu. Itu adalah tongkat iblis kekaisaran, dan bola ungu di atas. Tongkat ini adalah bola elemen petir. Mata S bersinar dengan kegembiraan ketika dia melihat bola itu akhirnya berada dalam kepemilikannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya karena ras iblis mungkin memiliki cara untuk mengukur lokasinya. Selain itu, S mendapatkan firasat yang sangat berbahaya dari tongkat ini, dan dia tidak ingin menyentuhnya. Ini mungkin harta yang sangat penting dari ras iblis dan pasti memiliki batasan yang mematikan. Jadi, dia akan membiarkan sistem menanganinya ketika dia memulai proses penyerapan. Tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk memulai terobosan atau tempat. Terlebih lagi, menurut peringatan sistem, hukuman surgawi ini akan menjadi mimpi buruk setelah ia membentuk lautan Ki yang menggantikan sungai Ki. Jadi ia harus berada dalam kondisi puncaknya. Dengan semangat tinggi dan lebih percaya diri, S melanjutkan perjalanannya sementara Ki jiwanya perlahan pulih. Ia berencana untuk menggunakan 1 Ki sambil membiarkan yang lain pulih dan kemudian beralih lagi. Itulah keuntungan memiliki 2 jenis Ki sekaligus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam badai berlalu saat cahaya kemasan matahari yang terang menyinari seluruh wilayah kekaisaran. Namun badai itu tampaknya hanya dimulai di wilayah kekaisaran. Seluruh wilayah itu berkilauan dalam semua jenis penghalang formasi saat para pelayan boneka berlutut dengan lesu di tempat mereka seperti tadi malam. Sosok iblis yang kuat berdiri di langit, menjaga batas-batas wilayah kekaisaran. Itu hanyalah penjara yang tidak bisa ditembus sekarang. Di atas kuil iblis, sosok raksasa leluhur iblis muncul tepat di tempat pedang hitam misterius itu tertusuk. Saat berikutnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Salah satu ahli terkuat di Golden Skyworld, Demon Ancestor, berlutut dan bersujud di depan pedang hitam misterius itu. Suaranya yang serak dan kuno itu tidak mengandung kesombongan dan dipenuhi dengan permohonan saat ia memohon, "Oh pedang Dewa Baphomet yang perkasa, aku mohon bimbinganmu." Kunci itu telah dicuri oleh seorang pencuri bernama Sky Stealer, yang juga menodai kuil sucimu. Tolong tunjukkan bimbinganmu kepada rakyatmu yang hina ini, tunjukkan kemegahanmu kepada seluruh ras iblis sekali lagi, dan hukumlah pengotor itu yang ingin melukai budak-budakmu dan mengakhiri kepercayaanmu yang tak ada bandingannya. Ia kemudian membenturkan kepalanya yang besar di depan pedang hitam misterius itu, membuat lantai bergetar karena benturan itu. Akhiri kepercayaan Baphomet, kau berasumsi, menodai kuil Baphomet yang kau tuduh. Namun, yang kulihat adalah ketidakmampuan seorang budak yang tersesat karena tidak ada yang memegang tali kekang. Sebuah suara halus tiba-tiba terdengar, penuh dengan ejekan. Seluruh tubuh leluhur iblis bergetar ketika mendengar kata-kata menghina itu. Suara halus itu melanjutkan, kunci itu diberikan kepada rasmu sebagai kenang-kenangan, namun kau menggunakannya untuk memberdayakan garis keturunanmu dan memperpanjang hidupmu yang tidak penting dan tidak berharga. Oh, setitik debu yang tidak penting, jawablah aku jika kau di sini karena kau khawatir tentang kepercayaan Tuhanmu atau khawatir kau akan mati dalam 50 tahun tanpa kunci dan garis keturunanmu akan musnah.
Tubuh leluhur iblis semakin gemetar seolah-olah pemilik suara halus ini benar-benar melihat niatnya. Dia segera mencoba menjelaskan, tidak, aku hidup untuk melayani Dewa Baphomet yang perkasa dan melindungi iman yang tak terukur. Aku tahu aku telah melewati batas, tapi... orang yang tidak penting, aku tidak menyalahkanmu, aku juga tidak tertarik dengan alasanmu yang tidak berharga. Segala sesuatu memiliki konsekuensi, dan konsekuensimu adalah berkubang dalam keputusasaan. Suara halus itu berkata tanpa emosi sebelum berhenti sama sekali. Suara itu tampaknya tidak lagi peduli dengan leluhur iblis. Bahkan setelah leluhur iblis memohon, suara itu tidak lagi menjawab. Sedikit kegilaan muncul di mata tersembunyi leluhur iblis saat dia pergi, dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penuh tekad yang gila. Setelah itu, puncak kuil iblis kembali ke keadaan tenangnya, tetapi tiba-tiba gumaman terdengar dalam bahasa yang tidak dikenal. Pertama, kedengarannya seperti nyanyian, tetapi sebenarnya, itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Pencuri surga, itu adalah pencuri surga yang hidup, semua orang hancur, hancur. Insiden Imperial Demon Domain benar-benar dirahasiakan, seperti dugaan S. Alhasil, berita ini dan akses masuk ke domain ditutup. Namun, setelah 3 hari penyerbuan, seluruh isi iblis mengalami penguncian total. Iblis-iblis kuat dari Imperial Demon Council mulai menyebar di seluruh benua, dan semuanya kembali berhubungan dengan pencuri yang sulit ditangkap, Sky Stealer. Namun, kali ini, pencarian itu bukan sekadar pencarian lagi. Itu hanya pembantaian, karena jika sebuah kota, desa, atau bahkan klan terkemuka dicurigai oleh Imperial Demon Council, mereka akan dibantai sampai habis. Para iblis tidak lagi peduli dengan akibatnya. Rasanya seperti mereka sudah gila karena pencuri itu. Tidak ada protes, keluhan, bahkan permohonan pun tidak diizinkan. Baik mereka dari 8 provinsi atau negara iblis kerajaan, siapapun yang melakukannya, ditahan dan dibunuh tanpa ampun. Bahkan Grand Demon Dukas, yang jarang muncul di depan publik, juga menjadi bagian dari pasukan pencarian ini. Tentu saja, tindakan iblis ini tidak akan luput dari perhatian kedua utusan iblis, yang bingung dengan perubahan mendadak dalam sikap ras iblis ini. Rasanya seperti benua iblis sedang berperang dengan rakyatnya sendiri, tetapi satu-satunya perbedaan adalah tidak ada yang bisa melawan. Hari ini, Raul dan Ralph dikawal oleh tetua iblis ke-6 ke lorong bawah tanah yang tidak jelas ini di suatu tempat di negara iblis kerajaan. Sejujurnya, Raul dan Ralph cukup waspada terhadap iblis setelah mereka memulai pembantaian gila-gilaan mereka, dan tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya, tetua iblis ke-6 tidak akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Tetua iblis ke-4 sudah lama pergi, bergabung dalam pencarian gila-gilaan untuk pencuri yang sulit ditangkap. Kedua utusan iblis ingin meninggalkan benua iblis, tetapi hari ini mereka dipanggil oleh Kaisar Iblis ke tempat ini. Mereka tidak punya pilihan selain menurut karena tetua iblis ke-6 tidak mengundang mereka. Tetap saja, mereka adalah utusan ras iblis, dan Ralph adalah salah satu pilar ras iblis, jadi kecuali iblis menjadi gila, mereka tidak akan menyakiti mereka. Namun, Raul dan Ralph masih bersiap. Jika keadaan semakin mendesak, mereka tidak akan ragu menggunakan cara-cara penyelamatan untuk melarikan diri. Tetua iblis ke-6 menuntun mereka ke pintu batu berukuran 10 meter, dan saat ia meletakkan tangannya, pintu batu itu perlahan terbuka. Tetua iblis ke-6 menunjuk ke arah pintu yang terbuka dan berkata dengan dingin, "Silakan, Yang Mulia sedang menunggu Anda." "Saya akan tinggal di sini." Ralph menatap tetua iblis ke-6 dengan saksama sebelum mengangguk, "Terima kasih atas bantuannya." Ia kemudian memberi isyarat kepada Raul untuk mengikutinya. Raul tidak setenang saudaranya dalam menghadapi situasi ini, tetapi ia tahu lebih baik daripada membuat marah iblis sekarang. Jadi, ia mengikuti jejak saudaranya. Pintu batu itu tertutup saat mereka masuk, dan setelah berjalan di koridor yang panjang, mereka akhirnya muncul di aula besar yang terang benderang. Namun, mereka berdua tidak sempat melihat sekeliling karena mereka terkejut ketika melihat sosok bertopeng raksasa duduk di singgasana yang gelap gulita. Ralph memiliki usulan yang mengerikan tentang identitas individu raksasa ini. Tetap saja, dia tidak berani mempercayainya karena keberadaan ini seharusnya tidak mengganggunya dengan masalah duniawi lagi, apalagi bertemu mereka di tempat seperti itu. Leluhur iblis dengan dingin berbicara dengan suaranya yang serak, "Saudara-saudaraku, dari jauh, aku ingin kalian menghubungi leluhur kalian." Sayangnya, dia tidak menanggapi komunikasiku.
Kurasa dia sedang menyendiri atau dia mengabaikanku begitu saja. Kurasa dengan kepribadiannya yang kesal. Itu adalah kasus yang terakhir. Meskipun demikian, masalah ini mendesak. Katakan padanya, kuncinya hilang, dan dia akan menghubungiku. Nada bicara leluhur iblis lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan juniornya, tetapi ada otoritas absolut dan kegilaan tersembunyi di dalamnya, yang membuat merinding saudara-saudara iblis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada malam hari, di pinggiran Institut Iblis Gunung Hitam, S menatap penghalang bercahaya yang menutupi area di depan dengan ekspresi muram. Tidak hanya itu, tetapi ada barisan tentara iblis yang menghalangi perimeter. Dia tidak pernah mengira iblis akan bereaksi begitu cepat sehingga mereka benar-benar memblokir setiap kemungkinan jalan keluar dari benua itu, terutama jalan menuju zona terlarang. Pegunungan Gunung Hitam berada di belakang Institut Iblis Gunung Hitam, dan jika itu waktu normal, tidak akan ada seorang pun di luar sana, apalagi penghalang dan tentara. Ini menunjukkan betapa seriusnya iblis. Dia hampir tertangkap ketika dia menuju ke sini oleh seorang kultivator alam jiwa puncak yang memindai area dengan formasi kuat dari tempat dia datang. Dia akhirnya menggunakan jimat langkah ruam untuk melarikan diri dari formasi itu. Dia cukup yakin bahkan jika dia menunjukkan wajah iblisnya, mereka tidak akan membiarkannya pergi karena dia sedang mengembara di wilayah tandus ini. Penyamaran itu hampir tidak berguna dalam situasi ini di mana iblis-iblis ini mencurigai semua orang. Bahkan untuk S, kali ini, hampir mustahil untuk melarikan diri. Hampir, tapi dia memiliki jimat surgawi langkah luar angkasa, dan selama mereka tidak memunculkan susunan pengunci ruang, dia tidak dapat ditangkap seperti sebelumnya. Dia masih memiliki lebih dari 50 jimat tersisa, dan dia tahu itu akan menjadi kartu trufnya untuk meninggalkan blokade ini dan benua itu tanpa goresan. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia sekarang memiliki kemampuan memanggil simbol pencuri tanduk Devi. S kemudian dengan cepat menggunakan jimat surgawi dan muncul di sisi lain blokade dan menghilang di hutan belantara karena para penjaga itu tidak tahu, seseorang baru saja melewati blokade mereka dengan satu jimat yang bahkan bukan jimat kelas. Setelah itu, S tidak menemui blokade lagi karena wilayah ini berada di bawah Institut Iblis Gunung Hitam. Mereka juga mengaktifkan setiap formasi untuk menemukan S jika dia berani memasuki wilayah ini. S tiba-tiba berhenti 100 meter dari punggung gunung. Ekspresinya berubah pucat ketika dia melihat peta takdir yang menunjukkan area itu sebagai lokasi takdir hitam. Apakah aku harus mendaki gunung yang curam ini? S menatap gunung hitam setinggi ratusan meter yang diwarnai merah di peta takdir. Meskipun masih berbahaya, itu tidak mematikan. Dia tahu di sisi lain punggung bukit ini adalah pintu masuk ke pegunungan hitam serta lokasi institut. Dia berencana untuk menyeberangi punggung bukit ini dan kemudian menghilang di dalam labirin pegunungan, tetapi tampaknya pintu masuk dijaga oleh formasi yang kuat. Jadi, dia harus mengambil jalan memutar, yang merupakan pendakian yang curam. Atau dia bisa saja menggunakan sayap barunya atau bahkan jimat. Namun dia tidak ingin menyia-nyiakannya kecuali benar-benar diperlukan. S pergi bermil-mil ke selatan tetapi, warna merah takdir masih belum hilang. Dia merenungkan bahwa itu mungkin terjadi di seluruh pegunungan hitam karena itu adalah zona terlarang paling berbahaya di benua itu. Meskipun demikian, dia tetap harus berhati-hati dan menyelesaikan pendakian ini secepat mungkin. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, sesuatu melesat dari lengan kanan S ke arah puncak gunung hitam yang curam seperti anak panah yang menusuk. Itu adalah tali jiwa pencuri. Ketika ujung tali jiwa pencuri mencapai puncaknya, tiba-tiba berubah bentuk menjadi tombak, dan saat berikutnya, menusuk tepat ke gunung. S tersenyum puas karena dialah yang mengendalikan tali jiwa pencuri dengan pikirannya. Tali ini terlalu ajaib, dan kontrol ukuran dan kontrol bentuk bukanlah satu-satunya fungsinya. Itu bisa mengikat siapapun, membuat kultivasi mereka tidak berguna. Tidak masalah apakah mereka adalah kultivator bela diri atau jiwa. Terlebih lagi, tali ini adalah senjata yang mematikan, dan selama dia mempelajari keterampilan rahasia pengendalian tali jiwa pencuri hingga menguasainya sepenuhnya, dia akan menjadi bencana bagi musuh-musuhnya. Dengan sebuah pikiran, tali jiwa itu tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat, dan S berlari di gunung yang curam karenanya. S berada di atas tebing dalam waktu semenit saat tali itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Di belakangnya terdapat pegunungan luas yang dikelilingi oleh awan, dan beberapa puncaknya begitu tinggi sehingga tersembunyi di bawah awan.
Di sebelah timur, dia bisa melihat cahaya dan siluet bangunan. Itu adalah Institut Black Mountain. Es tiba-tiba merasakan sesuatu saat ekspresinya berubah pucat, dan dia mengaktifkan jimat langkah ruang dan menghilang dari tempatnya. Setelah itu, iblis tinggi dalam pakaian institut muncul beberapa meter dari tempat es berdiri beberapa saat sebelum kedatangannya. Perasaan jiwa yang mengerikan mengalir dari iblis ini saat dia mengerutkan kening. Aku hanya merasakan kehadiran di tebing ini, tetapi tidak ada seorang pun. Sepertinya itu hanya ada untuk sesaat. Atau apakah itu paranoiaku? Dia tidak bisa menahan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Para kekaisaran sialan itu benar-benar gila, dan sekarang bahkan mulai memengaruhi kedamaian benua dan pikiran kita. Setelah pertemuan samar di tebing, es tidak berani lengah dan menuju jauh ke dalam pegunungan hitam. Namun, setelah 3 hari, ia menyimpulkan bahwa tidak ada yang mengawasi daerah ini karena ia tidak bertemu siapapun, bahkan binatang buas. Yang bisa ia lihat hanyalah rangkaian pegunungan hitam. Jika peta takdirnya tidak diwarnai merah, ia akan percaya bahwa tempat ini berbahaya sama sekali. Pada hari ini, Freya menghubunginya saat ia sedang beristirahat di sebuah gua gunung yang tersembunyi. Pemimpin es. Suara Frey yang agak hormat terngiang di benak es. Es merasa ia salah dengar karena wanita ini lebih suka menggodanya daripada menunjukkan rasa hormat. Meskipun demikian, ia mengirimkan kesadarannya ke ruang pribadi Frey di rumah pencuri. Ruangnya telah diubah menjadi setengah perpustakaan dan setengah laboratorium perajin rune olehnya. Buku-buku dan peralatan itu tentu saja diberikan kepadanya oleh es. Karena ia suka mengumpulkan pengetahuan dan merupakan perajin rune, es tidak pelit padanya dan membiarkan buku-buku yang berdebu itu digunakan dengan baik. Terlebih lagi, es selalu ingin membuat perpustakaan untuk anggota asrama, jadi Freya membantunya dengan melakukan ini. Jika para anggota asrama itu menginginkan sedikit pengetahuan, mereka bisa mencari Freya. Armor pencuri jahat milik Freya kini berubah menjadi gaun merah muda bermotif bunga yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda dan bentuk tubuh yang sempurna serta rambut putihnya yang panjang terurai di bahunya. Dia tampak sangat mempesona saat duduk di dipan yang nyaman seperti lukisan yang hidup, dan hanya es yang bisa menikmati pemandangan ini. Ada apa? Es bertanya dengan dingin. Dia bukan orang yang mudah tergoda, terutama ketika wanita itu kebetulan adalah seorang penyihir yang licik. Bibir Freya melengkung membentuk senyum menggoda sebelum dia berseru, "Kau benar-benar menempelkan simbol pencurimu di kuil iblis." Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kekaguman. "Oh, sepertinya Ronan mendapat kabar itu. Ya, aku membutuhkan sesuatu di kuil itu, dan karena aku telah melakukan perbuatan itu, tidak ada salahnya untuk mengakuinya dan mengklaim pujian, kan?" Es berbohong tanpa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan sistem. Freya tidak menyangkalnya. Tidak, dia tidak diberitahu, tetapi dia dipanggil kembali bersama saudara perempuan dan laki-laki ularnya. Setelah dia memasuki wilayah itu, sulit untuk mengabaikan burung hantu yang menarik perhatian dan kata-kata yang mengesankan itu. Senyumnya tiba-tiba berubah berbahaya. "Aku harus mengakui, pemimpin, jika berita ini menyebar, aku tidak perlu membalas dendam sama sekali, dan para iblis akan mati karena malu. Akan lebih menarik untuk melihat itu terjadi. Ras iblis yang agung dan perkasa pergi tanpa wajah, dan apa yang disebut kuil suci mereka sekarang menjadi batu loncatan bagi pencuri langit." Es terdiam ketika mendengarnya. Dia hampir lupa tentang dendam Freya terhadap iblis, dan cara ini akan secara efektif menghancurkan pamor iblis. "Itukah sebabnya kau memintaku?" tanyanya. "Ini dan satu hal lagi. Pertama-tama aku ingin memberitahumu tentang rencana ini dan mendapatkan persetujuanmu sebelum menghubungi Alia untuk menyebarkan rumor." Freya mengungkapkan dengan sedikit senyum licik. Es hanya terkekeh dengan sedikit jengkel. "Kau sudah memulainya, bukan?" Freya tersenyum menawan. "Kau mengenalku, pemimpin terbaik. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan perbuatanmu yang mulia terkubur sekarang, bukan? Cek, lakukan apapun yang kau inginkan. Tapi, apakah kau tidak khawatir Alia akan ketahuan?" Es mencibir kesal. Meskipun dia tidak keberatan, tindakan ini akan membuat ras iblis semakin membencinya. Saat ini, hanya domain kekaisaran yang tahu, dan hasil ini masih tidak buruk. Namun, ras lain akan tahu ketika seluruh benua tahu. Ini akan menghancurkan prestise ras iblis dan bahkan mungkin memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Freya hanya tersenyum dan menjawab dengan ambigu,
Alia tahu bagaimana menangani dirinya sendiri. Aku sudah menyuruhnya untuk meninggalkan benua ini jika diperlukan. Aku harap kau bisa memberinya tempat bernaung di rumah kami di masa depan. Tidak setuju atau tidak setuju, rumah pencuri sudah penuh sekarang. Aku mungkin akan mempertimbangkannya sesuai dengan keadaan jika ada tempat kosong. Atau mungkin tidak akan pernah ada tempat kosong, aku tidak bisa menjamin apapun, atau kau bisa membebaskannya dan membiarkannya menjalani hidupnya dengan bahagia. Apakah itu masalah kedua yang ingin kau bahas? Memiliki kesan yang baik tentang Alia, tetapi ini tidak berarti dia bisa membiarkannya memasuki rumah pencuri. Tempat-tempat di rumah pencuri terlalu penting bagi dan dia tahu dia akan memiliki sepasang tangan ekstra dengan setiap anggota tambahan. Seperti Thomas, Alia adalah salah satu pesaing untuk tempat ini. Berbicara tentang Thomas, masih tidak tahu apakah dia adalah salah satu dari iblis berjubah hitam yang dipilih dari 8 provinsi. Dia harus berhenti mencampuri masalah ini karena itulah tuntutan situasi. Sekarang, dia hanya bisa berharap orang itu bukan salah satu dari mereka, atau dia selalu bisa menggunakan janji pencurinya untuk memberitahu atau setidaknya begitulah seharusnya cara kerjanya. Namun, mengkhawatirkannya tidak akan ada gunanya. Selain itu, punya jalan dan masalahnya sendiri untuk dikhawatirkan. Mata Freya berkilat tak berdaya. Dia sudah menduga jawaban ini. Rumah pencuri adalah tempat ajaib, dan dia tahu bergabung dengan tempat ini sepenuhnya bergantung pada kesempatan dan keadaan Jadi, dia tidak bertanya lagi dan memberitahunya tentang masalah kedua. Tidak, hal lain yang ingin kukatakan padamu adalah Ronan mungkin dicurigai membawamu ke domain kekaisaran. Karena kau telah menyamar sebagai pelayan boneka kastilnya, tidak akan terlalu sulit untuk menariknya kembali ke Ronan. Meskipun benih jahatku tidak bisa dihancurkan, aku tidak tahu sampai sejauh mana. Aku tidak meragukan kemampuanku, hanya saja aku tidak cukup kuat. Jadi, kusarankan kita singkirkan dia. Dia tahu terlalu banyak tentang kita, terutama tentang aku dan ruang pribadimu. Dia tidak berguna bagi kita lagi, dan aku mungkin akan menyeret putri ular itu bersamanya. Niat membunuh terpancar di matanya. Leona mengusap Freya dengan cara yang salah karena dia merasa Freya sama seperti Freya, dan dia tahu betapa berbahayanya orang seperti ini. Itulah sebabnya dia ingin membunuhnya untuk menyelamatkan dan dirinya sendiri dari masalah di masa depan. Berpikir sejenak karena dia tahu Freya benar, Ronan tidak berguna, dan iblis adalah orang bodoh yang tidak menyadari hilangnya nomor 8430. Tatapannya berubah dingin, baiklah, singkirkan dia. Tapi jangan tunjukkan kemampuanmu. Buat saja seolah-olah dia bunuh diri. Tidak perlu menunjukkan lebih dari ini, dan Leona tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Lebih jauh, jangan remehkan dia tidak sederhana, dan Ronan tidak akan cukup untuk menyingkirkannya. Jadi, daripada membiarkan mereka tahu sejauh mana kemampuanmu, memberi mereka ketakutan misterius akan lebih dari cukup. Setidaknya, itu akan membuat kita terlihat lebih tak terduga dan mungkin membuat mereka menyerah jika mereka pikir kita lebih kuat dari mereka. Berkata dengan dingin. Freya tenggelam dalam pikiran yang dalam, dan senyum menyegarkan muncul di wajahnya yang menawan. Pemimpin memang seorang pemimpin dalam hal merencanakan. Aku masih belum bisa, ya. Seperti aku akan percaya itu. Terkekeh sinis, baiklah, kalau tidak ada yang lain, maka aku pergi. Aku masih memiliki perjalanan panjang sebelum kita keluar dari benua iblis. Baiklah, jangan ragu untuk memanggil kami jika kamu menemukan dirimu dalam masalah. Freya berkata dengan lembut. Setelah itu, keheningan memenuhi ruang Freya sebelum senyum di wajahnya berubah menjadi seringai kejam. Aku selalu ingin membunuh seseorang dari keluarga kekaisaran. Aku akan memberitahu mereka keputusasaan yang sebenarnya. Evil Discharge. Dia langsung menggunakan kemampuan keempatnya. Kabut gelap perlahan menyelimuti matanya yang cerah sebelum berubah menjadi hitam pekat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Imperial Domain, hanya beberapa mil jauhnya dari istana bagian dalam. Sebuah kereta besar dari istana bagian dalam melaju dengan kecepatan penuh menuju istana bagian dalam.
Tanda tanya 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 tanda hubung tanda tanya 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 titik tanda tanya 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 tanda tanya. Di dalam kereta ini ada Leona, Ronan, dan Pangeran keempat Cassius, karena suasana di kereta itu benar-benar suram dan dingin. Leona bahkan mengeluarkan niat membunuh saat dia duduk di depan kedua saudara laki-lakinya. Cassius merasa dia berada di danau es dan ingin keluar dari sana, tetapi dia tahu dia tidak memiliki kekuatan atau wewenang di depan Leona. Di sisi lain, Ronan diam sepanjang jalan seolah-olah dia tidak peduli. Pada saat ini, di balik topeng Ronan, matanya tiba-tiba diselimuti kabut gelap sebelum sepenuhnya diselimuti kabut misterius ini. Tiba-tiba, senyum gelap muncul di wajah Ronan yang tanpa emosi saat dia menatap Leona, yang juga mengawasinya seperti ular berbisa. Dia tiba-tiba berkata, yang mengejutkan Leona dan Cassius, jangan memancing amarah Skystealer. Saat berikutnya, kereta itu meledak. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Evil Discharge. Deskripsi, pencuri jahat dapat turun ke benih jahat yang mengambil kendali penuh atas tubuh dan jiwanya. Keterbatasan, setelah Evil Discharge digunakan pada benih jahat akan mati saat batas Evil Discharge berakhir. Batas waktu saat ini, 5 jam 3 bulan setelah penyerbuan Imperial Demon Domain, di puncak gunung raksasa yang dipenuhi angin biru. Sosok berlutut di depan sebuah adop kecil di puncak gunung yang aneh ini. Sebuah suara lembut terdengar di balik pintu itu. Ada apa? Pria tua bungkuk berjubah putih, yang tampak seperti cabang pohon yang layu, dengan hormat menjawab, kami menerima rumor yang tidak dapat dipercaya dari tujuan kami. Jika itu rumor yang tidak dapat dipercaya, lalu mengapa Anda mengganggu saya? Suara lembut itu bertanya dengan dingin tanpa sedikit pun tanda-tanda kemarahan. Primewan, rumor itu tentang pencuri langit. Pria tua itu menjawab, oh, apakah dia tertangkap? Suara acuh tak acuh itu tiba-tiba menunjukkan minat yang besar, bahkan antisipasi. Pria tua itu memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan ini saat dia dengan ragu menjawab, tidak. Sebaliknya, dia terjebak lagi, dan kali ini dia mencuri sesuatu dari kuil iblis. Apa? Suara Primewan terdengar heran. Itulah sebabnya aku mengatakan itu adalah rumor yang tidak dapat dipercaya. Namun, itu mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar karena kami menerima laporan tentang perilaku aneh dan tirani ras iblis dalam beberapa bulan terakhir ini. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkan rumor ini, tetapi rumor itu telah menyebar ke seluruh benua, dan ras lain mungkin juga mengetahuinya. Lebih jauh, kurasa iblis tidak akan menyambut kunjungan kita lagi jika mereka tahu kita memiliki sesuatu tentang pencuri itu. Jika ada sedikit saja kebenaran dalam berita ini, mereka mungkin mencoba merebut peri pedang es untuk mengancam pencuri itu agar keluar atau bahkan melampaui itu. Pencuri itu terlalu penting bagi kebangkitan ras kita. Orang tua itu berkata dengan kaku. Awalnya, dia tidak mempercayainya, tetapi dia tetap datang ke sini untuk melaporkannya dan menyatakan kekhawatirannya. Ini memang merepotkan. Jika ini menyangkut kuil iblis, aku khawatir Dream Shatter tidak akan cukup. Hubungi dia dan katakan padanya untuk menuju benua darah saja. Dia seharusnya sudah dekat pada saat ini. Primewan memerintahkan dengan dingin. Mata lelaki tua bungkuk itu sedikit melebar.
apakah kita akan mengembalikan peri pedang es? Berikan saja perintahku kepada Dream Shatter, dan dia akan tahu keinginanku. Primewan hanya terkekeh. Sesuai perintahmu Primewan. Lelaki tua bungkuk itu membungkuk hormat dan kemudian menghilang dari tempatnya. Angin biru di sekitar gunung tiba-tiba membentuk pusaran biru tepat di atas tanah liat. Suara Primewan terdengar lagi, tetapi kali ini dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau tidak bisa melarikan diri. Dengan cara apapun, kau harus mati. Kontaminasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di dalam pegunungan hitam. Dengan cemberut, es menatap jurang hitam ratusan meter di bawah, suara derasnya air hitam bergema di sekitarnya. Jika es ingin menyeberangi pegunungan hitam, ia harus pergi ke sisi lain jurang, tetapi ia tidak berani karena peta takdir di depannya berwarna hitam. Dalam sebulan terakhir ini, dengan bantuan peta takdir, ia telah menghindari binatang iblis mengerikan yang tinggal di pegunungan hitam, dan ia akhirnya mengerti mengapa tempat ini adalah lokasi takdir merah. Jika seseorang, tanpa harta seperti kompas takdir pencuri abadi berani melangkah ke pegunungan ini, mereka akhirnya akan menemukan salah satu wilayah binatang buas itu. Hanya seorang kultivator alam manifestasi yang bisa bergerak tanpa hambatan. Namun, sekarang setelah ia melihat sisi lain jurang, es berpikir sebaliknya. Alam manifestasi mungkin tidak cukup. Bahkan setelah mencari jalan lain ke depan atau menemukan lokasi takdir merah alih-alih hitam, ia gagal. Tidak peduli apa, tampaknya ia harus menyeberangi area hitam di mana hidupnya mungkin terancam. Sungai hitam di bawah juga tidak terkecuali dari lokasi takdir hitam ini. Haruskah aku menerobos sini dan kemudian bergerak maju? Begitu aku menerobos, peringkat kompas juga akan meningkat, dan ada juga keterampilan yang mandek. Aku perlu menerobos pada akhirnya, dan aku mungkin akan menarik beberapa keberadaan yang menakutkan di sisi lain dengan keributan hukuman. Tempat ini jauh dari negara iblis kerajaan, dan sebagian besar binatang buas di sini adalah alam jiwa. Aku tidak bisa menunda ini lagi. Selain itu, aku ingin mencoba teori baru ini untuk menghadapi hukuman surgawi, dan pil Epifani datang pada waktu yang tepat. Bibir es tiba-tiba melengkung saat dia melihat langit yang cerah. Setelah membuat keputusan, dia berbalik dan pergi untuk menemukan tempat yang cocok untuk memanggil hukuman surgawi dan menerobos. Itu adalah kesempatan langka bagi es untuk bersiap sebelum memulai hukuman surgawi karena, dalam dua terobosan terakhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan hukuman untuk menyelamatkan hidupnya sambil menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun, sekarang, dia tidak dalam bahaya apapun, dan dia telah merencanakan ini sejak lama. Sejak hari ia mengetahui bahwa garis keturunannya disegel oleh seseorang dan ia harus menanggung hukuman surgawi untuk membuka segelnya, ia tidak akan bersembunyi di balik halaman 09 lagi. Pil Epifani adalah pil ajaib yang dapat membiarkannya memasuki keadaan Epifani, yang disebut sebagai keadaan keajaiban yang melegenda dalam beberapa buku. Ia tidak pernah mengira sistem itu juga memiliki hal seperti itu sebagai imbalan. Ia ingin menggunakan kekuatan pil Epifani untuk memasuki keadaan Epifani dan ingin melihat apakah ia dapat menciptakan keajaiban dengannya. Es menemukan gunung terpencil, menciptakan lubang besar yang cukup besar untuk menampung iblis, lalu mendirikan beberapa formasi di sekitarnya. Setelah itu, ia duduk bersila, menjernihkan pikirannya, dan memulihkan diri selama 1 jam. Pada saat ini, es membalikkan tangannya, dan pil putih halus muncul, hanya menatapnya membuat es agak terpesona. Selain itu, dia tidak bisa merasakan pil atau aromanya. Sepertinya dia tidak memegang apapun. Itu adalah pil pencerahan kelas rendah. Es menarik napas dalam-dalam sebelum dia melemparkan pil ke mulutnya, dan pil itu langsung meleleh menjadi gumpalan putih. Es merasakan pikirannya ditarik ke keadaan aneh saat koneksi ke sekelilingnya benar-benar terputus. Itu seperti meminum pil wawasan, tetapi dia merasa bebas kali ini. Tanda tanya 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 tanda
tanda tanya 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 tanda hubung tanda tanya 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 titik tanda tanya 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 tanda tanya. Saat berbicara tentang pil wawasan, dia hanya bisa memikirkan keterampilan yang ingin dia tingkatkan peringkatnya, tetapi pil pencerahan benar-benar berbeda. Dia bisa merenungkan apa saja. Tidak hanya itu, tetapi dia merasakan kekuatan aneh membantunya memahami masalah yang tidak pernah bisa dia pahami. S merasa jika ia bisa memasuki kondisi ini dalam waktu yang lama, ia mungkin bisa mengolah semua keterampilan dan bahkan hukumnya hingga tingkat yang mengerikan. Segala macam gagasan mulai muncul dalam benaknya, tetapi ia fokus pada 3 hal. Pertama, hukum keputusasaan. Kedua, level pertama pedang langit, penciptaan inti pedang langit. Dan ketiga, buku Dewa Petir Hitam, yang merupakan teknik kultivasi keluarga iblis Kekaisaran Petir Hitam. Ketiga hal ini mencakup hampir semua aspek yang dimiliki S, dan seni kultivasi yang ingin ia ciptakan, yang dapat membantunya melawan petir hukuman surgawi, hanya dapat diciptakan dengan ketiga hal ini. Setelah meminum pil Epifani, semuanya menjadi jelas. Meskipun ia hanya mengingat penciptaan inti pedang langit hingga tahap awal, itu masih serumit teknik dasar pedang bayangan ganda miliknya. Waktu berlalu dengan sangat cepat bagi S dalam kondisi magis itu. Menit demi menit, S mengalami semua jenis simulasi dalam benaknya. 1 jam berlalu, tetapi S masih belum terbangun dari Epifani meskipun efek pil itu telah habis. Entah bagaimana S jatuh ke kondisi Epifani yang lebih dalam. Epifani adalah kondisi yang sangat misterius, terkadang hanya butuh waktu sesaat untuk jatuh ke kondisi seperti itu tanpa disadari, dan terkadang, bahkan seumur hidup tidak akan cukup. Meskipun pil Epifani hanya bekerja selama 1 jam, waktunya dapat ditingkatkan jika konsumen pil memiliki bakat yang menantang surga atau inspirasi yang terlalu mendalam. S adalah keduanya. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan apapun di sekitarnya. Seluruh pikirannya terfokus pada penciptaan seni kultivasi imajiner yang dapat membantunya melewati hukuman surgawi. Begitu saja, tanpa S menyadarinya, seminggu berlalu, lalu sebulan, saat dia tetap tabah seperti patung. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Hari ini kabut hitam aneh keluar dari S karena memberikan perasaan putus asa yang tajam. Itu seperti keputusasaan telah terwujud pada tubuh S, tetapi ekspresinya tetap tabah. Kabut hitam juga tampaknya tidak menyakitinya. Sebaliknya, kabut hitam tiba-tiba mulai merembes dari gunung hitam tempat S duduk, dan kabut hitam itu entah bagaimana tergabung dalam kabut yang keluar dari tubuhnya, dan mulai tumbuh. Segera, lebih banyak kabut keluar dari gunung hitam dan mengabaikan formasi. Mereka mulai menjadi bagian dari kabut yang tumbuh di sekitar S. 1 bulan berlalu sejak kabut hitam mulai berkumpul di sekitar S, dan gunung kecil itu sekarang sepenuhnya diselimuti oleh kabut itu. 1 bulan berlalu sejak kabut hitam mulai berkumpul di sekitar S, dan gunung kecil itu kini sepenuhnya diselimuti kabut itu. Pada saat ini, kilat hitam tiba-tiba berkilauan di atas tubuh S dan menyebar di kabut hitam. Namun, kilat itu tidak lenyap karena terus beredar di dalam kabut hitam. Dengan demikian, di depan dada S, kabut gelap yang dipenuhi kilat mulai berkumpul menjadi bola kecil tanpa henti. Semua kabut yang terkumpul dalam bulan ke-6 ini kini berkumpul di depan S, mengembun menjadi bola kabut hitam pekat saat ukurannya perlahan membesar. Tak lama kemudian, semua kabut hitam itu mengembun menjadi bola berukuran 3 inci, yang tampak hitam lalu hitam saat melayang di depan S. Pada saat ini, kelopak mata S terbuka saat bersinar dengan kilat putus asa saat ia menatap bola hitam kecil itu tanpa emosi. Ia tiba-tiba membalikkan tangannya, dan pedang hitamnya muncul.
Saat berikutnya, bilah hitam pedang itu tiba-tiba bersinar dalam kilau seperti bayangan sebelum terus tumbuh lebih dalam saat bilah-bilah itu tampak terbuat dari bayangan halus. Itu bukan lagi Half Sword Intent, melainkan Shadow Sword Intent yang lengkap. S telah menguasai sepenuhnya teknik dasar Dual Shadow Swords dalam 6 bulan pencerahannya. Namun, S tampak tidak menyadari hal ini saat ia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke bola hitam. Bola itu bergetar, mengancam akan meledak, tetapi pada akhirnya, tetap stabil. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi, pedang yang tertusuk itu tidak menembus bola hitam, tetapi sebagiannya menghilang di dalam bola, dan saat S mendorong pedang pendek itu, pedang itu terus terserap ke dalam bola hitam itu hingga gagangnya pun tidak tersisa. Rasanya seperti pedang pendek itu benar-benar dilahap oleh bola kecil itu. S bergumam saat ini sambil meletakkan tangan kirinya beberapa sentimeter di atas bola hitam itu. Kejujuran bukanlah sifatku, jalan pedangku bukanlah jalan kehormatan. Jalanku adalah pencuri, maka jalan pedangku akan menjadi pencuri dan dipenuhi dengan kegelapan. Inti pedang pencuri jiwa, padatkan. Ki jiwa surgawi jingga tiba-tiba menyembur keluar dari tangan S dan mengalir ke bola hitam itu seperti air terjun saat melahapnya seperti jurang. Saat sejumlah besar ki jiwa diserap, bola hitam itu tiba-tiba mulai bergetar, dan tiba-tiba, sebuah celah muncul di tengah bola hitam itu, dan saat berikutnya berubah menjadi 2 bagian. Anehnya, ki jiwa sekarang hanya diserap oleh bagian kiri sementara bagian kanan benar-benar tidak aktif. Kulit S mulai memucat saat lebih banyak ki jiwa surgawi dikonsumsi oleh bola setengah hitam itu, tetapi dia tetap tanpa ekspresi, seperti dia tidak menyadarinya. Seluruh fokusnya tertuju pada bola setengah hitam itu. Tepat pada saat ini, bola setengah hitam yang bermandikan ki jiwa surgawi mulai berputar, dan yang mengejutkan, bola itu mulai menyusut saat menjadi lebih tipis hingga berbentuk seperti bilah pendek. Segera, bola setengah hitam itu benar-benar hilang dan di tempatnya muncul pedang pendek mungil yang tampak persis seperti pedang pendek S, yang dimakan oleh bola hitam itu. S bahkan tidak bergeming, dan dengan ki jiwa, dia mulai menggerakkan pedang kecil itu yang hanya 1 inci, ke arah gelabelanya. Pedang kecil itu tidak melawan saat mengikuti jejak S, dan segera pedang itu tinggal 1 cm lagi untuk menembus tengkorak S, tetapi dia tidak berhenti saat dia terus mendorongnya ke arah gelabelanya. Tepat saat pedang itu akan menyentuh kulitnya, kilau oranye bersinar di gelabela S, dan pedang itu diserap ke dalam jiwa sejatinya. Tubuh S mulai gemetar saat dia merasakan sakit yang menusuk di jiwa sejatinya, mengancam untuk memotong bagian jiwanya. Di dalam jiwa sejatinya, saat ini bergetar saat sebuah pedang kecil melayang menuju inti jiwa oranye. Kompas takdir pencuri enteral berputar dengan anggun di atas inti jiwa oranye seperti perisai pelindung. Saya harap, Tuan, S tahu apa yang dia lakukan adalah kegilaan murni dengan kekuatannya saat ini. Suara khawatir Moira bergema di dalam jiwa sejati, tetapi dia tidak berani mengganggu S dengan keadaannya saat ini. Ketika pedang kecil itu mencapai di atas inti jiwa dan kompas, pedang itu berhenti tanpa ada niat untuk bergerak dari tempatnya. Ki jiwa tiba-tiba menyembur keluar dari inti jiwa oranye, dan setelah melewati kompas, pedang itu langsung menelan pedang hitam itu. Jiwa sejati yang gemetar itu terkejut dan menjadi tenang. Di luar, S meneteskan darah dari sudut bibirnya, tetapi dia tampaknya tidak berencana untuk berhenti. Setelah rasa sakit yang menusuk itu mereda, dia kemudian menggerakkan pedang panjangnya ke arah separuh bola hitam yang tersisa. Sama seperti pedang pendek, pedang itu sepenuhnya dilahap oleh bola hitam setengah itu. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya di atasnya. Dia berkata dengan suara serak, bertarung dalam cahaya adalah untuk pahlawan, bukan untuk pencuri dalam kegelapan. Aku lebih suka menjadi pengecut yang hanya menghunus pedangnya karena keegoisan daripada pahlawan dalam cahaya yang menghunus pedangnya untuk bertahan. Inti pedang pencuri bela diri, padatkan. Dengan demikian, ki bela diri surgawi menyembur keluar dari tangannya dan mulai dilahap oleh bola setengah hitam itu. Seperti sebelumnya, ekspresi S menjadi semakin pucat karena setengah bola ini menyerap lebih banyak ki daripada yang lain. Mungkin ada hubungannya dengan ukuran pedang itu. Setelah menyerap 90% ki bela diri S, setengah bola itu akhirnya mulai berputar dan menyusut saat mulai terbentuk kembali di pedang panjang S. Ketika hanya tersisa 5% ki, proses kondensasi akhirnya selesai ketika pedang sepanjang 3 inci melayang di depan S. Tanpa membuang waktu,
dia kemudian mengendalikan dan menggerakkannya ke arah ulu hatinya, tempat ruang bela dirinya berada. Seperti jiwa sejati, kilau gelap muncul saat pedang itu hendak menusuk kulit es, menyerap pedang itu ke dalam ruang bela dirinya. Ruang perkawinan es, yang seharusnya menjadi lautan gelap yang tenang, hampir kosong karena konsumsi ki. Di sisi lain, kekosongan gelap benar-benar statis di posisinya. Pedang panjang itu perlahan mendekati kekosongan gelap, dan saat berada di atasnya, pedang itu juga berhenti. Sedikit air gelap di dalam lautan ki mulai bergerak saat tiba-tiba berubah menjadi tornado air kecil dan langsung menelan inti pedang. Es sekarang pucat pasi, tetapi dia tahu dia hampir berhasil, dan selama dia bisa mengambil langkah terakhir ini, dia akan berhasil. Es baru saja membangun fondasi untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Dia juga tahu dia memiliki jendela yang sangat pendek jika dia ingin memiliki kesempatan untuk suksesi. Aku akan mengirim kalian berdua keluar. Suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar di rumah pencuri itu. Tanpa memberi Noah atau Freya kesempatan untuk bertanya atau peduli tentang apapun yang mereka lakukan, dia dengan paksa mengusir mereka keluar, dan mereka muncul sambil memegang senjata mereka. Mereka mengira Es dalam masalah karena dia tidak akan pernah mengusir mereka seperti ini. Mereka hampir mempercayainya ketika mereka melihat darah menetes dari tepi topengnya. Namun, tidak ada aura di sekitar mereka, dan mereka muncul di luar lubang gunung yang berlubang. Bahkan ada formasi yang diaktifkan yang membuat mereka bingung. Apa yang terjadi? Freya mengerutkan kening ketika Grimoire gelap melayang di depannya. Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Di sisi lain, Noah memancarkan niat membunuh ketika dia melihat darah Es. Dia belum pernah melihat Es terluka sebelumnya. Es tidak punya waktu untuk menjelaskan karena dia sendiri tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini, tetapi dia tahu kesempatan ini mungkin tidak akan pernah datang lagi. Jangan tanya, aku tidak punya banyak waktu lagi. Ujian Dewi akan segera berakhir. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk pergi sejauh yang kau bisa dan jangan pernah berhenti berlari sampai kau tidak lagi berada dalam jangkauan jalan setapak. Kau akan tahu apa yang kumaksud saat semuanya dimulai. Tidak peduli apa yang terjadi atau apa yang kau lihat, jangan mendekati ujianku, atau kau akan mati jika kau ikut campur. Yang kuinginkan hanyalah kau membawaku pergi dari sini jika aku tidak sadarkan diri saat ujian berakhir dan bersembunyi di pegunungan ini. Jangan menyeberangi sungai, tidak peduli apapun. Tunggu aku terbangun, bawa Cirus bersamamu. Kedua wanita itu tercengang oleh penjelasan suram Es. Tidak ada yang masuk akal. Saat berikutnya, Cirus muncul di telapak tangan Es, dia jelas sedang tidur dan tersentak bangun ketika dia muncul di luar dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, lalu mata kecilnya berhenti pada Es. Siapa yang menyakitimu? Tanyanya saat aura berapi-api tiba-tiba keluar dari tubuh mungilnya. Ikuti saja adikmu Freya, dia akan memberitahumu. Perintahnya tegas sebelum meletakkan pria kecil itu di depan Freya. Es tiba-tiba batuk darah saat wajahnya menjadi pucat. Kedua ki hampir kelelahan, dan sudah waktunya.